Terima kasih kepada semua dewan juri dan juga terutama kepada peserta dan selamat kepada yang sudah mendapatkan posisi seperti yang disampaikan oleh Kang Yusing tadi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan berdiskusi bersama Kang Yusing. Jadi ini adalah seri, kita sudah melaksanakannya 4 seri, yang ini yang Kang Yusing ini seri ke-5. Seri yang pertama itu adalah soal bagaimana membangun dan bekerja bersama tim. Itu Mas Andi Rahman di minggu pertama membuka seri diskusi. Kemudian di seri yang kedua ada Pak Pupu Danes yang sudah sharing soal bagaimana arsitek harus menghargai atau menghormati apa yang sudah ada di sekitar site sebelum si arsitek masuk ke dalam site. Jadi beliau memaparkan soal arsitektur yang ramah lingkungan dan menghormati heritage tempat. Yang ketiga ada Pak Ketut Artane yang menyampaikan soal bagaimana arsitek harus membina hubungan baik dengan klien. Yang keempat, di hari Rabu ya, kalau tidak salah Rabu apa hari Kamis kemarin, kita kedatangan Pak Ketut Siandane. Pak Ketut Siandane ini bagaimana arsitek bekerja bersama masyarakat gitu ya. Jadi Pak Ketut Siandane memiliki banyak sekali proyek-proyek yang dia kerjakan sebagai bagian dari pengabdian profesinya kepada masyarakat, mulai dari membangun balai majar, membangun tempat suci, bahkan sampai membangun warung untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, hari ini kita berkesempatan mendengarkan kuliah dari Kang Yusing, arsitek praktisi dari studio Akar Anomali. Nah, di sini sudah dari nama studionya sudah ketahuan ya. Jadi beliau mengembangkan pemikiran alternatif yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal di lapangan. Jadi Kang Yusing ini banyak bekerja juga dengan melalui pendekatan sosial. Diskusi kita akan dipandu oleh Pak Widanan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Widanan untuk memandu diskusi. Silakan Pak Wid. Terima kasih Pak Mangde. Selamat siang semuanya. Pertama kepada narasumber kita hari ini Pak Yusing. Salam kenal dari saya Pak. Saya Pak Widanan. Ya nanti mungkin bisa dipanggil Pak Wid saja Pak, biar kita lebih santai ya. Jadi hari ini diskusi kita saya setting kita santai saja ya. Jadi sesuai dengan tema diskusi kita adalah advokasi pada masyarakat bawah. Jadi kita akan berbicara lebih banyak tentang keadaan situasi bagaimana masyarakat bawah juga memiliki keinginan untuk memiliki sebuah rumah, bangunan yang memiliki arsitektur yang indah ya. Saya rasa saya beberapa kali sudah sempat nonton videonya Pak Yusing. Ya, yang paling berkesan sama saya itu video dengan Andi F. Noya Pak. Ya, nah, itu saya sangat happy sekali melihat ya dengan bagaimana seorang arsitek itu bisa membantu masyarakat. Jadi kita juga semua nanti mahasiswa juga yang hadir di sini saya berharap memiliki kepekaan yang sama. Jadi sebelum kita mulai diskusi ada baiknya saya menyampaikan sedikit biografi tentang Pak Yusing. Jadi Pak Yusing ini adalah lulusan arsitektur ITB ya pada tahun 1999, kemudian sudah berkarir di dunia arsitektur semenjak tahun 1999 juga, dan beliau salah satu pendiri Studio Genesis awalnya di tahun 2008. Dan pada tahun 2008 mendirikan studio Akanoma, ya, Akar Anomali. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa gali lagi apa filosofi dari Akar Anomali. Ya. Kemudian studio Akanoma ini sendiri sudah berkali-kali mengikuti dan memenangkan Sembara Desain Arsitektur baik tingkat nasional maupun Asia Pasifik. Ya, jadi Bapak Yusing ini juga dipercaya sudah dapat melayani semua kalangan, jadi beliau karya arsitekturnya itu tidak terbatas hanya pada klien menengah atas, tapi tanpa batas, jadi akan sangat terbuka sekali dengan masyarakat marginal. Ya. Kemudian buku yang telah ditulis itu ada yang berjudul Mimpi Rumah Murah, ya, jadi tentang rumah yang terjangkau. Kembali saya bacakan di sini, visi studio Akanoma itu adalah untuk menyayangi bumi dengan segala isinya. Jadi dengan 4 pendekatan desain, mengupayakan arsitektur untuk semua, kemudian
merekontekstualisasi arsitektur Nusantara, membangun interdependensi antar alam dan budaya dengan arsitektur, kemudian yang terakhir membantu wisata ekologis bersama warga lokal. Jadi hari ini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah resiliensi dalam arsitektur menghadapi banjir pariwisata dan banjir air. Jadi nanti Bapak Yusing akan bercerita tentang bahwa banjir itu tidak hanya disebabkan oleh alam, tapi juga oleh manusia, barangkali nanti pemaparannya. Dan yang kedua, materi kedua itu adalah tentang kota yang insentif banjir ya. Kota yang sensitif air, Pak. Itu ya, yang banjir air. Ya, yang kedua itu ya, Pak ya. Jadi nanti masing-masing session saya akan buka 30 menit pertama untuk materi, kemudian 30 menit berikutnya kita akan buka untuk diskusi ya. Jadi biar tidak terlalu panjang pemaparannya, kita bagi menjadi dua, jadi kita bisa lebih fokus kepada masing-masing materi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Yusing untuk memulai materi yang pertama, Pak, kurang lebih 30 menit. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada Pak Yusing membacakan pertanyaannya ya. Jadi dalam perjalanan kalau ada yang mau ditanyakan silakan saya simpan, nanti di akhir sesi diskusi akan saya bacakan ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yusing. Baik, ini sudah masuk ya Pak? Sudah Pak. Ya, teman-teman, saya akan berbicara tentang resiliensi. Ini pendahuluan saja sebetulnya. Ada dua aspek resiliensi dalam konteks ekonomi dan dalam konteks bencana banjir begitu ya. Jadi saya kasihnya fokusnya kepada dua aspek tadi, menghadapi banjir pariwisata, dan yang kedua nanti banjir air, betul-betul banjir sesungguhnya ya. Apa itu resiliensi? Resiliensi kalau di Indonesia kan mungkin kurang lebih seperti ini, tentang ketangguhan, tentang kelenturan dalam menghadapi bencana atau masalah begitu. Mampu beradaptasi, berubah, dan membuat respon baru yang lebih siap dalam menghadapi bencana atau masalah yang akan datang. Atau kalau dalam konteks anak muda yang mudah dipahami, resilient itu, kondisi resilience itu kalau sudah patah hati, sedihnya pertama mungkin seminggu begitu. Patah hati kedua cuma 3 hari. Patah hati yang ketiga 1 hari dan besok cari lagi begitu ya. Itu resilient ya. Jadi tangguh, lentur, tidak menjadi kondisi yang patah hati, tumbang, sakit, keras gitu, bunuh diri gitu, enggak gitu ya, tapi cari lagi gitu. Nah, jadi berbagai masalah atau bencana kota saat ini saya kira perlu dihadapi atau direspon dalam secara resilience sebelum bencana itu menjadi tambah besar, karena kalau tanpa sikap yang resilience, tanpa desain yang resilience, maka bencana terus terjadi pasti, tetapi dampaknya terus besar, tidak bisa kita tanggulangi. Itu yang kita hindari sebetulnya, karena yang sudah pasti tidak bisa ditolak adalah perubahan, persoalannya akan terus hadir begitu ya. Saya mencurigai berbagai persoalan iklim yang kita hadapi, perubahan iklim begitu, jangan-jangan bukan hanya semata-mata perilaku kita, tetapi ada faktor utama yang mendorong itu semua terjadi. Dan banyak ilmuwan sudah berkata jangan-jangan itu adalah persoalan karena sistem ekonomi kapitalisme yang mendorong kerusakan bumi menjadi lebih cepat begitu. Jadi kalau kita mau melawan perubahan iklim, yang harus kita lawan adalah jangan-jangan kapitalisme, karena kapitalisme itu selalu mendorong pertambahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan sebesar mungkin tanpa mempedulikan faktor-faktor lingkungan yang menjadi syarat dasar sebetulnya begitu ya. Jadi persoalan kita adalah persoalan ekonomi sebetulnya. Nah, persoalan ekonomi di Indonesia itu ternyata amat sangat besar begitu. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar, tetapi yang belum, saya kembali ulangi, ini persoalan kita. 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara 40% yang termiskin, mungkin sekitar 100 juta, itu cuma kebagian 1,4% kekayaan nasional.
Jadi sangat timpang, sangat jauh sekali. Bahkan ada data yang menyebutkan bunganya saja ya, bukan hartanya ya. Bunga harta orang terkaya nomor 1 di Indonesia per hari bunganya itu sama dengan kebutuhan hidup 1000 tahun orang miskin, begitu. Termiskin di Indonesia. Jadi jauh sekali perbedaannya. Ini membuat persoalan menjadi besar ya. Kemudian kepemilikan tanah juga ternyata lebih parah dari itu. 0,2% orang terkaya menguasai 74% lahan. Sisanya hanya kebagian 26% lahan. Kenapa ini semua terjadi? Karena ternyata Indonesia tidak jauh dari kapitalisme kroni. Jadi kita Pancasila tapi ngakunya Pancasila tapi prakteknya adalah kapitalisme kroni begitu. Indonesia diukur oleh The Economist tahun 2016 pernah menjadi juara 7 dunia dalam kapitalisme kroni. Saya menduga tahun-tahun ini menjadi semakin besar begitu ya. Dan akibat dari kapitalisme kroni maka yang terjadi adalah deforestasi. Hutan-hutan dijual kepada perusahaan oleh negara melalui HPH lalu deforestasi hingga kini. Ini diagram deforestasi yang di Indonesia ternyata dari tahun 2000 sampai sekarang pun terus grafiknya deforestasi naik terus dari berbagai pulau ya yang ada di Indonesia begitu. Dan ketika hutan semakin habis, hutan semakin berkurang, bahkan masyarakat adat pernah diambil hutannya oleh negara, maka masyarakat dipaksa meninggalkan kecerdasan alamnya dan mereka mulai bergantung kepada produksi industri material bukan lagi kepada material alam ya. Tahun 2017 Indonesia masih juara ketiga dunia dalam deforestasi begitu. Ada data yang menarik sebetulnya dalam konteks ekonomi bahwa ternyata volume bisnis pariwisata itu juga terus meningkat seiring perkembangan dunia ya dan transportasi yang semakin baik, biaya transportasi yang semakin murah begitu. Maka sebelum pandemi volume bisnis pariwisata terus meningkat. Dan tentu saja Asia juga salah satu yang punya peningkatan ekonomi pariwisata yang paling tinggi. Saking tingginya volume pariwisata, dia sudah melebihi volume bisnis minyak atau otomotif bahkan makanan begitu ya. Jadi sangat tinggi sekali dan Indonesia punya potensi pariwisata yang sangat besar. Tapi persoalannya kalau masih terus-menerus bergantung pada kapitalisme kroni, maka masyarakat sekitar kawasan wisata masyarakat yang masih ada di sekitar kawasan wisata hanya akan menjadi objek dan buruh pariwisata dengan kenaikan penghasilan, memang ada kenaikan penghasilan, tetapi jauh di bawah akumulasi peningkatan ekonomi wisata yang dinikmati oleh investor. Ini persoalan yang terbesar. Apalagi tadi kan dengan kapitalisme kroni maka tanah semakin dimiliki oleh mereka yang semakin kaya, yang miskin semakin kekurangan tanah dan ekonominya porsinya semakin kecil begitu. Ini contoh ya, contoh saja kasus berjalannya kapitalisme kroni bagaimana pemerintah merespon apa yang diminta masyarakat. Saya mengumpulkan berita secara kronologis di Gunung Kidul tahun 2015 ya. Ada berita investor terus serbu Gunung Kidul. Masyarakat warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari incaran investor. Jelas ya, masyarakat tidak mau sebetulnya habis dibeli oleh investor. Jawabannya pemerintah apa? Pemkab Gunung Kidul undang investor bangun hotel, itu jawabannya. Ya. Pemerintah minta dilindungi, pemerintahnya mengundang investor untuk bangun hotel. Investor membabi buta, gunung pun dibeli oleh investor, begitu ya. Warga sebut kawasan Gunung Kidul dikuasai oleh investor. Jawaban pemerintah, Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk gait investasi. Dan ini terus-menerus terjadi bukan hanya di Gunung Kidul, tapi di seluruh Indonesia, termasuk sekarang, pemerintah sekarang yang sangat giat membangun infrastruktur pariwisata. Kita tinggal Google, kita tahu banyak konflik masyarakat dengan pemerintah di kawasan-kawasan yang sedang dibangun. Begitu. Itu persoalan kita. Bali, bagaimana dengan Bali? Pemerintah selalu bikin, mari kita bikin 10 Bali baru. Ya. Mari kita bangun Bali lebih banyak lagi di Indonesia karena pariwisata menjadi devisa ekonomi yang cukup besar sekarang gitu ya. Ternyata juga sudah disebutkan akademis Udayana Bali terjebak dalam ekonomi kapitalis.
Yang kaya semakin kaya, yang miskin terus semakin miskin. Pembangunan sektor pariwisata menyebabkan alih fungsi lahan yang hingga kini sulit dikendalikan, begitu. Jadi sebaiknya ada sektor ekonomi lain selain pariwisata, katanya begitu ya. Bahkan ini oleh Kepala Dinas Pariwisata, saya tidak tahu angkanya betul atau seingat dia, atau tapi sangat-sangat mengejutkan. 85% aset kepariwisataan di Bali dimiliki oleh orang asing. Jadi buat apa pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, tetapi yang memiliki, yang menikmati bukan masyarakat. Sementara persoalan yang dihadapi masyarakat, sampahnya, polusinya, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya, ya, banjir, dan lain sebagainya. Ini persoalan utama kita. Jadi pertanyaannya, apakah memang pariwisata akan selalu menjerumuskan dan merusak? Apakah memang sebaiknya kita tolak saja pariwisata? Walaupun kenyataannya kita tahu ada pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan masyarakat pun sebetulnya mendapatkan pertumbuhan ekonomi itu walaupun tidak sebanding, gitu ya. Atau saya mempertanyakan apakah ada alternatif lain selain sistem kapitalisme pariwisata, selain industri pariwisata, apakah ada alternatif lain cara menjalankan pariwisata yang lebih bertanggung jawab, lebih ramah lingkungan, dan lebih mensejahterakan masyarakat. Itu yang kita coba cari dan saya coba pertanyakan, sehingga salah satu cara studi Akanoma bekerja adalah melakukan riset-riset desain, begitu ya. Kami memulai dengan mencari solusi bagaimana kalau masyarakat yang kurang punya dana besar, tapi mau bikin homestay, mau bikin fasilitas pariwisata, atau desa yang tidak kaya tapi punya tanah ingin membuat resort misalnya. Bagaimana caranya? Maka harus dicari cara untuk membuat desain-desain hunian atau hospitality atau penginapan yang terjangkau ya. Ini kami membuat dalam rangka Solo Bambu Biennale 2016. Kita membuat prototype eco-lodge bambu sebagai homestay, sebagai villa begitu yang kecil, yang terjangkau tapi juga menarik begitu ya. Ini kurang lebih waktu itu prototipenya hanya 2,5 juta rupiah saja, tetapi belum sampai finishing ya. Dengan tambah finishing bisa jadi 1 kamar begitu ya. Ukurannya kecil, materialnya di mana-mana banyak, mudah dikelola oleh masyarakat, bisa dibangun gotong royong dan lain sebagainya begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi belajar tentang skala yang mikro, karena dengan ukuran yang mikro maka itu akan lebih terjangkau oleh masyarakat. Kami mencoba mencari cara untuk mengembangkan gagasan urban acupuncture ya. Jadi seperti titik-titik kecil, respon-respon kecil terhadap perkotaan yang bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat atau urban acupuncture begitu. Jadi kami mencari desain dengan modul scaffolding 1,2 kali 1,8 meter satu set scaffolding atau sekitar 2,16 meter persegi. Itu kami desain menjadi satu ruang studio, satu ruang kerja dan satu ruang tidur begitu ya. Ternyata bisa. Jadi ketika sudah dibangun, ternyata cukup tuh ukuran 1,2 kali 1,8 untuk menjadi studio dan di atasnya masih ada mezanin untuk ruang tidur ya. Ini bisa menjadi model sebetulnya bagaimana masyarakat bisa hanya menyediakan lahan kecil dan bisa membuat kos-kosan misalnya. Contohnya begitu ya, atau homestay begitu. Kemudian ini beberapa foto yang lain, ada terasnya, sudah kita pakai kerja, dan kemudian malah model ini kami tidak berhenti di sini, kami juga coba kembangkan supaya ini bisa tumbuh. Jadi dari satu unit scaffolding, kita kembangkan lagi untuk masa depan dalam rangka Bambu Desain Biennale 2019, ini bisa menjadi satu rumah mikro begitu. Yang semula satu ruang, sekarang menjadi satu rumah. Dengan struktur scaffolding, sistem yang bisa dibongkar pasang, dikonstruksi dengan cepat, ukurannya tidak terlalu besar, tapi bisa memenuhi kebutuhan rumah tinggal. Dan jadinya kurang lebih seperti ini ya, kita sebutnya rumah micro scaffolding atau rumah scaffolding tumbuh begitu ya. Ada 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 kamar mandi, ruang duduk, ada balkon, bahkan ada teras luar di atas begitu ya, di atas atap dapur begitu. Lalu kami juga mencoba untuk membuat desain rumah mikro bambu
yang kemudian dipakai untuk menjadi model pengembangan homestay di Dieng, di Wonosobo. Karena Dieng itu salah satu tempat wisata, salah satu desa tertinggi di Indonesia atau di Asia, yang juga cukup banyak kunjungan wisatanya, tetapi fasilitas pariwisatanya sangat minim begitu. Tetapi menariknya hampir 80% lebih masyarakat Dieng itu punya homestay. Jadi fasilitas pariwisatanya bergantung kepada homestay, bukan kepada investor dengan hotel-hotel besar, tetapi kepada homestay yang dimiliki oleh masyarakat. Mereka bahkan sempat ada isu menolak hotel begitu ya. Ada investor mau membangun hotel ditolak oleh masyarakat karena masyarakat hampir semuanya punya homestay begitu. Nah, kami menawarkan desain yang baru, tidak seperti rumah-rumah seperti pada foto itu yang kurang menarik begitu, tetapi menggunakan material yang mereka miliki dengan konstruksi yang cenderung murah dan cukup terjangkau. Kita membuat rumah mikro bambu sebagai homestay. Dan ini diuji coba, kita tidak membeli tanah, kita tidak menyewa tanah, karena uang sewa tanah juga sangat kecil dalam jangka waktu lama. Di Bali banyak sekali praktek sewa tanah ya, dalam jangka waktu 20 tahun, 30 tahun begitu, tapi uangnya secara nominal dibagi 30 tahun itu sebetulnya sangat kecil. Tetapi justru di uji coba di sini adalah usaha bersama. Jadi kerjasama antara pemilik tanah di sini dengan investor. Kebetulan investornya adalah kontraktor bambunya, jadi Bambu Bos sebagai investor bangunannya yang membangun, dengan pemilik tanah. Lalu berbagi keuntungan setelah dibangun nanti dijalankan sebagai usaha bisnis homestay bersama. Keuntungannya dibagi antara investor dengan pemilik tanah. Jadi tanahnya tidak perlu dijual, tanahnya tidak perlu disewa, tetapi sama-sama untung bareng-bareng begitu. Nah, ini yang sebetulnya saya sayangkan tidak terjadi di Bali. Bali sebetulnya punya Banjar yang sangat kuat di mana-mana sampai sekarang begitu ya. Kelompok Banjar yang sangat kuat. Tapi tidak ada pembatasan investor untuk membeli atau menyewa tanah begitu. Sebetulnya kalau ada saja praktek ketika ini mungkin konteks resilient. Kita tahu ada masalah di Bali. Dalam 85% aset pariwisata dimiliki asing. Dalam konteks resilient, seharusnya kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus ya. Jadi harus bangkit dengan pola yang baru. Jangan-jangan pola kerjasama yang baru adalah jangan menjual tanah, jangan menyewakan tanah, karena itu lama sekali dan uangnya cepat habis begitu. Tetapi kerjasama usaha dengan investor yang masuk supaya ada bagi keuntungan antara pemilik tanah atau dalam hal ini Banjar dengan investor yang akan membangun pariwisata di Bali misalnya begitu ya. Ini beberapa foto pemandangan dari site-nya. Saat ini sudah mulai sejak sebelum pandemi sudah mulai dibuka. Ini saya foto waktu sebelum buka di Dieng, teman-teman bisa lihat nanti Instagramnya ya. Mikroba Hostel Ecolodge atau apa begitu kurang lebih. Dieng. Kemudian kami juga sempat membantu dalam rangka ekonomi mikro, membantu membuat kafe dengan biaya yang sangat terjangkau. Biaya awalnya itu hanya sekitar 25 juta. Jadi Mas Pepeng ingin membuka klinik kopi di rumahnya yang dulunya menyewa tempat di tempat lain, ingin pindah ke rumahnya karena tempatnya akan dipakai, lalu hanya punya anggaran yang untuk membangun sekitar 25 juta begitu. Jadi kami mencoba mencari cara bagaimana caranya dengan anggaran sekecil itu mereka Mas Pepeng bisa membuka kafe di rumahnya begitu ya. Jadi solusinya kami membuat teras. Terasnya itu diberi atap dan itulah yang menjadi tempat dari kafe atau tempat minum para peminum kopinya. Sementara tempat menyeduh kopinya menggunakan bangunan existing yang sudah ada, rumah Mas Pepeng, yang kemudian diubah menjadi bar untuk tempat menyeduh kopi, dan dalam jangka panjang ini akan bertumbuh perlahan-lahan untuk menjadi tempat usaha yang lebih besar dan juga menjadi rumah di atasnya begitu. Jadi kurang lebih desain dan prosesnya seperti ini. Tahap satunya di dalam ada dapur dan tempat menyeduh dan juga tempat roasting kopinya begitu ya. Lalu di luar adalah area tamu tanpa meja kursi supaya murah juga, jadi hanya lesehan. Lalu tahap kedua kita memikirkan bahwa di atas kafenya itu harus ada rumahnya. Di masa depan Mas Pepeng akan berkeluarga,
dia perlu rumah, maka rumahnya dibangun di atasnya dengan konstruksi bambu juga yang relatif lebih ringan sehingga tidak perlu pondasi baru. Kita cukup pakai tiang bambu yang sebagian bisa connect ke bangunan lama, sebagian baru, maka baru ada pondasi begitu. Tapi balok-balok dan kolom bangunan lama masih bisa dipertahankan ya. Dengan kita membuat plat lantai yang juga pakai bambu, pakai wire mesh, lalu baru dicor tipis begitu ya. Dan kemudian tempatnya beruntung menjadi lokasi syuting AADC 2 waktu itu ya. Sebelum rumah yang di atasnya jadi. Jadi ketika baru dibangun struktur seperti ini, belum selesai semua rumahnya, ini menjadi tempat syuting. Dan setelah menjadi tempat syuting, ini menjadi tempat yang lebih laku lagi, makin banyak keluarga, kita membuat tempat misbar atau tempat perokok dipisahkan dari yang tidak merokok, dan kemudian anggarannya semakin banyak, perlahan-lahan tumbuh untuk bisa membuat rumahnya menjadi lebih selesai. Jadi di tahap 2B rumahnya selesai kurang lebih seperti ini setelah syuting begitu ya. Jadi rumah menjadi rumah produktif, di atasnya tempat tinggal, di bawah tempat berusaha. Kemudian setelah kunjungannya semakin banyak, anaknya lebih besar sekarang, maka perlu privasi yang lebih tinggi. Karena semakin banyak kunjungan, tempatnya menjadi publik begitu, ternyata ada kebutuhan Mas Pepeng dan istrinya untuk punya ruang yang lebih private, yang lebih tertutup, yang lebih suaranya juga lebih tidak bocor begitu dari luar ya, sehingga kami mengusulkan untuk membuat rumah mikro yang sebetulnya fungsi utamanya kamar tidur utama, tetapi di situ ada ruang duduk, ruang kerja, kamar mandi lengkap gitu ya. Jadi semacam rumah tetapi menjadi fungsi utamanya untuk kamar tidur utama. Ini rencana pengembangan tahap 3 dan sekarang sedang dibangun. Tetapi pola ini sebetulnya bisa juga dipakai untuk mengembangkan ekonomi mikro bersama masyarakat di kampung-kampung kota, di tempat-tempat wisata, bahwa mengembangkan ekonomi pariwisata tidak harus dengan modal besar, tetapi bisa bertumbuh perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan dari awal dan perlahan-lahan bisa berkembang semakin besar begitu. Beberapa ilustrasi. Lalu berikutnya yang menarik juga adalah Pasar Papringan di Temanggung. Ini sebetulnya dulunya ada kebun bambu yang tidak terawat di desa Ngadiprono di Temanggung dan akhirnya menjadi tempat sampah desa. Dan sewaktu-waktu Pasar Papringan 1 dulu pernah ada, kemudian perlu dibongkar. Itu rintisannya Pak Singgih Susilo Radio Kayu Magno, begitu ya, desainernya Radio Kayu Magno. Bersama dengan Siska, desain produk ITB juga kalau tidak salah, dan Imam jurusan sarjana sosial yang juga warga desa Ngadiprono, bekerja sama untuk membuat pasar papringan di Ngadiprono, di tempat ini yang dulunya tempat sampah desa. Jadi ditata, didesain betul-betul, direncanakan dengan sangat baik, mengajak warga desa sebagai penjual pasarnya, yang tadinya mereka adalah petani, tetapi bisa diajak, dilatih, diatur supaya bisa berjualan makanan-makanan yang dikurasi dengan standar yang mereka tentukan bersama. Tidak ada plastik, tidak ada pengawet, tidak ada MSG, tidak ada pewarna buatan begitu, bahkan mencuci perabotannya pun dengan lerak begitu ya, sehingga tidak ada kimia dan mereka membuat tanpa ada bangunan. Jadi hanya membuat lantai batu tanpa semen begitu. Sudah itu aja dengan fasilitas-fasilitas tempat jualan seperti bambu seperti ini begitu ya. Dan yang menariknya ini waktu sebelum pandemi dalam sebulan hanya buka 2 kali karena mereka adalah petani, jadi mereka cuma buka minggu 2 bulan sekali. Sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Hari Minggu begitu, dari jam 6 pagi sampai jam 12. Jadi sehari-hari mereka tetap bertani, kecuali pada saat buka pasar papringan hari Minggu itu mereka berjualan, sebelumnya Sabtu malamnya mereka memasak gitu ya. Bisa dikunjungi dalam 1 bulan itu bisa hampir 6.000 orang yang bukanya cuma setengah hari 2 kali begitu. Jadi ekonomi yang berputar bagi masyarakatnya sangat besar. Dan karena kunjungannya sudah sedemikian banyak, maka mulai banyak kebutuhan orang menginap untuk bisa pagi-pagi segera datang ke pasar ini. Karena pasar bukanya sebentar dan lokasinya jauh di desa, jauh dari mana-mana di Temanggung itu bukan menjadi tujuan wisata, begitu belum.
sehingga orang perlu menginap. Maka Akanoma salah satu konsultan arsitek yang diminta bantu untuk merenovasi beberapa rumah warga. Kita kebagian 2 rumah untuk menjadi homestay bagi mereka yang menginap, yang ingin berkunjung ke Pasar Papringan ya. Ini salah satu rumahnya kurang lebih seperti ini dengan fasilitas kamar mandi yang seadanya. Kita perlu mengubah kamar mandi dan kamar untuk bisa menjadi homestay yang cukup proper begitu ya, cukup layak. Jadi dengan dana yang terbatas tentunya. Ini kamar mandinya, ada kamar yang diubah menjadi bunk bed dengan buat kasur kayu sendiri begitu, 2 tingkat. Ini satu rumah Pak Ribut yang tadi Pak Ito, rumah Pak Ito, ini rumah Pak Ribut. Rumahnya cukup besar, tapi yang sudah tinggal sedikit karena orang-orangnya kebanyakan sudah berkeluarga keluar atau sudah ke kota begitu ya. Banyak ruangan yang tidak terpakai dan rumahnya di desa yang punya pemandangan bagus, tapi rumahnya sumpah begitu. Jadi kami mengusulkan untuk membongkar salah satu rumahnya, kamarnya untuk menjadi taman di tengah rumah agar menjadi pemandangan yang menarik atau paling tidak tempat berkumpul bagi tamu-tamu homestay-nya nanti. Jadi lebih menarik. Yang sebelah kiri itu foto existing salah satu kamar yang akan direnovasi begitu. Ini kamar yang diubah menjadi taman tengah, kurang lebih menjadi seperti ini. Itu Pak Ribut dengan istrinya. Dan ini salah satu kamar di rumah Pak Ribut yang walaupun sangat sederhana di desa, tidak ada kamar mandi dalam, tidak ada keramik begitu ya, cuman lantai semen biasa dibersihkan saja, dinding hanya dicat putih begitu dan juga plafonnya. Tetapi kita bisa jual 1,2 juta per malam karena kami mendesain dalam satu kamar ini bisa masuk 6 kamar kapsul dan satu kamar kapsul itu satu kapsul 200.000 dapat makan pagi makan malam sederhana ala desa begitu ya. Jadi ketika Pasar Papringan buka dan penuh maka ini akan penuh 6 orang kali 200 jadi 1,2 juta gitu. Ini berputar di masyarakatnya sendiri. Jadi ini salah satu cara kami untuk mengintroduksi ekonomi pariwisata yang bisa menjadi sumber penghasilan untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahwa perkembangan pariwisata tidak harus bergantung kepada investor yang besar begitu ya. Selanjutnya juga sama fasilitas yang relatif terjangkau, swasta yang tidak terlalu besar begitu, tapi memiliki lahan untuk mengembangkan pusat belajar lingkungan yang juga menjadi semacam resort sederhana di Gunung Kidul. Jadi kami memanfaatkan beberapa rumah warga yang sudah ditinggalkan ke kota yang tidak terawat, bocor, rusak dan lain sebagainya kita beli, perbaiki, jadi menggunakan kayu-kayu lokal yang ada, batu-batu kars karena tanahnya penuh dengan batu begitu ya. Ini batu-batu dari sekitar lokasi. Kami juga menampung air hujan, jadi contohnya kamar mandi yang di bawah sebelah rem itu adalah kamar mandi, di atasnya ada bangunan, ada talang menampung air hujan, ada bak di situ. Dari tampungan air hujan, airnya untuk mengairi kamar mandi di bawahnya begitu ya. Itu bangunannya merupakan sebagian besar renovasi. Kemudian kami juga berusaha untuk menghemat air karena Gunung Kidul juga tidak terlalu mudah untuk mendapatkan air. Jadi air hujan ditampung, dipakai untuk mandi, dipakai untuk memasak, untuk mencuci, habis dipakai masak, mandi, kemudian kami filter, masuk ke kolam, dari kolam kita pakai untuk menyiram kebun, dari kebun, hasil kebunnya kita pakai untuk makan, dari makan kita buang kotoran, disatukan dengan kotoran sapi, menghasilkan biogas, dari biogasnya kita pakai lagi untuk memasak, dan selain biogas kita menghasilkan pupuk cair organik yang cukup banyak, pupuk cair untuk memupuki kebun punya kelompok tani, bukan hanya di lahan ini, begitu. Karena sangat banyak pupuk cairnya, begitu ya. Ini beberapa foto yang sebelah kanan adalah dinding batu itu, di baliknya adalah bak penampungan air hujan yang besar. Jadi setiap bangunan memiliki talang dan penampungan air hujan ya. Kemudian yang sebelah kiri bawah, kanan bawah, itu adalah filter-filter dari air bekas pakai, kemudian masuk ke kolam. Yang sebelah kiri itu biodigester yang mengolah kotoran menjadi biogas dan pupuk cair. Ini beberapa fasilitas dormitory, beberapa foto yang memang akan dibangun secara bertahap, belum semua jadi begitu. Sekarang Instagramnya
namanya Jiwa Laut ya, di Gunung Kidul. Nah, teman-teman bisa ke sana kalau mau. Ya, jadi saya kira kita perlu banyak mencari alternatif-alternatif atau contoh-contoh yang sudah ada untuk mengelola pariwisata dengan pola usaha bersama dengan masyarakat. Tidak lagi hanya sepenuhnya bergantung menjual, menyewakan kepada investor. Ini beberapa contoh di tempat lain yang menuju kepada situ walaupun tidak sepenuhnya usaha bersama. Misalnya di Swarga Bumi di Magelang, ini sebetulnya hanya sewa sawah ya, sewa sawah 10 hektar disewa oleh pengusaha 80 juta per hektar per tahun. Tetapi menariknya pemilik sawah masih bisa menggarap dan memanen seluruh hasil sisa sawah yang tidak dibangun, begitu ya. Jadi tidak sepenuhnya sewa putus. Kemudian fasilitas desainnya saya kira masih bisa lebih baik dari ini, tapi ini contoh yang sangat sederhana yang dibuat hanya tempat selfie begitu, tempat foto-foto saja, hanya membuat gazebo-gazebo, tempat foto-foto dengan jualan tiket begitu ya. Tujuannya cuma itu, cuma buat jualan tiket, bikin sawah yang luas itu menjadi tempat pemandangan yang menarik untuk tempat foto-foto, sehingga pemilik lahan tidak kehilangan lahannya, karena disewanya pun tidak dalam jangka waktu 30 tahun, begitu, tapi dia masih bisa menggarap sawahnya, begitu, masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi juga pengusaha juga bisa mengembangkan fasilitasnya ya. Ini pasar papringan tadi ya, yang jauh lebih baik karena ini tidak ada investor, tapi betul-betul bersumber dari masyarakat yang bekerja sama bersama-sama membuat usaha pasar kuliner, buka 2 bulan 1 kali tanpa mengubah profesi mereka yang tetap sebagai petani, begitu. Dengan pendampingan konsep dan operasional yang sangat baik, dan pertumbuhan ekonomi juga akan berputar di desanya sendiri, begitu. Contoh yang menarik lainnya adalah Ponggok Klaten. Jadi Desa Ponggok di Klaten punya banyak sumber mata air. Dulunya adalah desa tertinggal sebetulnya ya. Kemudian sejak salah satu orang mengusulkan untuk membuat pariwisata air, maka satu kolam mata air ini diubah menjadi tempat foto-foto, tempat foto bawah air, wisata bawah air begitu. Nah menariknya, selain ini juga akhirnya berkembang lagi dengan usaha budidaya ikan nila. Jadi yang dulunya tidak ada, lalu karena banyak air mereka mengusulkan budidaya ikan nila, seminggu menghasilkan 4 ton dan dijual ke kota-kota sekitarnya, tidak hanya di Klaten begitu ya. Warga bisa membeli saham, jadi akhirnya berkembanglah badan usaha milik desa. Jadi yang tadinya desanya tertinggal hanya 14 juta per tahun penghasilannya, pendapatan asli daerahnya tahun 2004. Kemudian sejak 2009 mulai dibuka Ponggok Klaten ini, lalu kemudian mulai berkembang BUMDes, BUMDes, Tirta Mandiri, Badan Usaha Desa, dengan akhirnya berkembang 11 unit usaha ya, ada tempat wisata, pertanian, toko desa, kios kuliner, saung resto, homestay, rental mobil, I.O, dan usaha-usaha lainnya ya. Dan akhirnya warga tidak lagi yang menganggur, dan tahun 2017 bahkan menghasilkan omset yang tadinya 14 juta per tahun, BUMDes ini bisa menghasilkan 14 miliar untuk masyarakat, bukan untuk pengusaha begitu ya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Dan BUMDes ini membuat program satu rumah satu sarjana. Setiap mahasiswa yang berasal dari desa Ponggok yang dulunya tertinggal mendapat uang saku 300.000 per bulan begitu. Jadi usaha bersama itu adalah jalan menuju kesejahteraan bersama. 14 miliar mungkin kecil kalau dibagi untuk masyarakat, tetapi itu adalah kesejahteraan bersama, bukan hanya dinikmati oleh 1-2 orang yang menjadi investor. Saya kira jalan perkembangan pariwisata kita sebaiknya menuju ke sana. Jauh lebih lanjut dari itu, Butan meninggalkan ukuran ekonomi sebagai keberhasilan atau kesuksesan negaranya. Mereka mengkoreksi motif kapitalisme konsumtif, tetapi mengubah parameter kesuksesan negaranya dengan kebahagiaan warga, bukan lagi dengan PDB atau penghasilannya ya, atau penghasilan masyarakatnya begitu. Tapi yang diukur adalah tingkat kesehatan fisik dan mental masyarakat. Indonesia termasuk salah satu negara yang saya kira punya banyak masalah kesehatan mental ya pada masyarakatnya. Ya.
kekuatan komunitas, jadi tidak hanya 1-2 orang yang berhasil, tidak hanya segelintir orang kaya yang menguasai mayoritas lahan, tetapi komunitas, usaha bersama, kebahagiaan bersama ya, dan kondisi alam yang lestari begitu. Undang-undangnya Bhutan jelas menetapkan jumlah hutan di seluruh negeri tidak boleh berada di bawah 60%. Sementara Indonesia masih deforestasi juara 3 dunia di tahun 2017. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita berdiskusi tentang ekopuncture di dalam pariwisata ya. Oke, terima kasih Pak Yusing. Jadi sebelumnya saya buka dulu, kalau ada penanya yang mau bertanya langsung silahkan di-unmute, bisa langsung atau bisa tulis di kolom komentar. Ada? Kalau yang penanya langsung ada dulu? Silahkan, saya persilahkan. Mahasiswa atau adik-adik. Saya nanya dulu ya satu ya Pak. Ya, silakan. Okay. Wah, menarik sekali nih presentasi soal bagaimana menghidupkan pariwisata dari tangan masyarakat sendiri. Tantangannya kan di situ karena masyarakat terlanjur kalau mau membuat desa wisata selalu membuat proposal. Lalu proposalnya akan dibawa ke pemerintah, lalu pemerintah akan mengembangkan strategi seperti yang disebutkan tadi adalah mengundang investor, meminta masyarakat untuk kompromistis terhadap aturan yang awalnya ketat menjadi tidak ketat. Nah ini tantangan yang pastilah tidak mudah. Dan kemudian pariwisata sendiri, kalau yang pariwisata yang kapitalistik itu kan sangat problematik. Karena sebagai kapital dia harus tumbuh. Selain tumbuh dia sebagai kapital dia harus berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang maka dia menjadi sangat-sangat ekspansif. Nah, saya kira ini yang berkembang di Bali karena untuk kapital itu supaya dia bertahan dia tidak cukup hanya sustain di tempat semula. Dia harus tumbuh karena saingannya dia akan dimakan oleh saingannya kalau dia tidak tumbuh dan dia tidak skalanya tidak dia besarkan lalu profitnya tidak dia tumbuhkan. Nah, saya pikir ini yang sekarang sedang terjadi ya di Bali ini kapital yang ekspansif ini yang terjadi. Hampir tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau lagi sekarang di Bali. Hampir semua tempat sekarang sudah menjadi daerah pariwisata. Tidak ada tempat yang tidak menjadi daerah pariwisata. Nah, barangkali Kang Yusing dari pengalamannya bekerja dengan masyarakat di desa, apakah kapital ini menjadi sesuatu yang sangat ekspansif di desa ataukah dia bisa bertahan tanpa harus ada ekspansi, tanpa harus ada growth? Oke. Ya, jadi kita harus mencari alternatif itu. Sebetulnya desa ini punya kekuatan komunal ya. Jadi perbedaannya dengan investor kan dia kekuatan perusahaan investasi ya. Kalau desa bisa dengan kekuatan komunal, maka kita bisa mencari cara jenis pariwisata yang lain begitu ya. Kalau mau bertahan sendiri tanpa ada bantuan dari luar begitu. Misalnya, saya pernah berpikir di Lombok itu juga sama lah kayak Bali, tanahnya udah milik orang Australia, orang Jerman, orang Taiwan, orang Hong Kong, orang mana begitu ya, orang Jakarta begitu. Sementara orang Lomboknya sendiri ya semakin terdesak lama-lama. Nah, kenapa sih tidak masyarakat dalam satu desa itu bekerja sama bongkar pagar? Jadi mereka kan udah, ya sekarang juga udah terbiasa pakai pagar ya. Bali mungkin beda karena arsitektur berpagar ya. Kalau di Lombok kan nggak ada begitu. Jadi mereka bongkar pagar, lalu membuat fasilitas pariwisata di antara rumah-rumah mereka yang masih jarang-jarang gitu. Jadi 10 rumah bergabung jadi satu, membuat satu kompleks wisata bareng-bareng. Jadi kolam renangnya satu aja buat bareng-bareng. Kalau masing-masing bikin satu kamar villa, maka kita punya 10 villa kan, karena itu ada 10 keluarga, 10 villa dengan satu kolam renang bareng-bareng begitu. Jadi lebih terjangkau. Jadi artinya kita harus mencari alternatif bagaimana masyarakat dengan anggaran yang terjangkau atau bertahap begitu. Tahun pertama bisa bangun 1, tahun kedua bangun 2, tahun ketiga bisa bangun 4 dan seterusnya begitu sehingga tambah lama tambah banyak. Sehingga pada akhirnya warga desa inilah yang bisa memiliki fasilitas itu. Seperti contoh di Ponggok Klaten tadi, akhirnya yang memilikinya ya masyarakat desa. Dan yang membangun juga dengan masyarakat desa. Nah, tapi kebetulan ada dana desa masuk BUMDes, maka itu menjadi BUMDes begitu. Kira-kira. Jadi sebetulnya itu satu pola kalau mau berdiri sendiri. Pola lain adalah mungkin kerjasama tetap dengan investor, tapi dengan cara-cara tadi bahwa
kita tidak hanya sewa tanah, kita tidak hanya menjual tanah, tapi usaha bersama. Kenapa perlu usaha bersama itu? Misalnya, hotel di Bali yang dekat pinggir sungai, punya pemandangan lembah sungai dan lembah di seberangnya ya. Kan hotel itu tidak membeli sungai. Tapi hotel itu menikmati sungai sebagai tempat spa yang menarik gitu ya. Bahkan bisa punya suara air, bisa punya pemandangan. Bahkan ada beberapa villa-villa yang punya pemandangan sawah yang sangat luas. Dia tidak membeli sawah itu kan, sawah itu punya warga tanah desa begitu. Tapi dia dapat keuntungan dari sawah itu kan. Apakah hotel ini memberikan keuntungannya buat sawah? Enggak. Jadi artinya tidak fair menurut saya. Hotel ini menikmati pemandangan sawah, warga sawah hanya menjual padi saja, tidak ada keuntungan yang lain. Sementara hotel ini laku justru karena punya pemandangan sawah ke arah desa yang lain. Jadi sebetulnya lebih adil kalau sifatnya adalah usaha bersama, kerjasama, begitu. Keuntungan yang dimiliki oleh hotel ini dibagi-bagi bersama dengan masyarakat dengan pengelolaan yang seadil-adilnya, begitu. Tidak sepenuhnya keuntungan sebesar-besarnya untuk pengusaha investor. Jadi kerjasama investornya yang berbeda, begitu. Barangkali begitu. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab atau bisa dikembangkan lebih lanjut. Silakan Pak Man, ada mau yang ditanggapi atau mau disampaikan kembali? Sementara itu dulu. Ini ada 2 pertanyaan dari pemirsa, di kolom chat. Oh ya, saya bacakan aja dulu. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Putu Aldi Rianata ya, angkatan 16 ingin bertanya. Untuk akses sirkulasi entrance-nya pengunjung dan penghuninya itu terpisah atau menjadi satu pada coffee shop Bambu, Pak? Pak Yusing? Ya, jadi yang di klinik kopi ya, yang klinik kopi itu menjadi satu, tetapi tangganya terpisah ada di luar. Jadi ada tangganya itu aksesnya harus dari ruang seduh, begitu. Tapi memang ini yang mengontrol betul-betul pemiliknya karena yang bisa masuk ke ruang seduh pun disaring oleh Mas Pepeng. Jadi dari pengunjung itu datang dari tempat luar, dia masuk ke teras saja. Jadi cuma di teras. Lalu yang sudah dapat nomor antrian baru masuk ke ruang seduh begitu. Nah kalau mau masuk ke rumah dari ruang seduh keluar ke sisi yang lain, baru naik tangga ke rumah. Jadi dari tempat umum tidak bisa menuju ke tangga menuju rumah tanpa melalui pemiliknya, kira-kira begitu. Siap. Oke, itu sudah ditanggapi pada Aldi. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain. Saya ingin bertanya tentang bagaimana metode riset Pak Yusing untuk bisa memahami potensi yang ada di desa maupun di kampung-kampung kota untuk kemudian bisa menjadi usulan sebuah desain atau pengembangan ekonomi masyarakatnya. Terima kasih, itu pertanyaan dari Teja. Ya ini satu seminar sendiri kayaknya dan pakarnya lebih banyak daripada saya kayaknya. Tetapi lebih ke creative thinking sebetulnya juga tentang bagaimana kita pemetaan desa ya. Jadi desa kan punya potensi, desa punya sejarah, desa punya kekuatan masyarakatnya yang masing-masing punya kemampuannya berbeda-beda begitu ya. Semakin kita punya banyak wawasan, semakin bisa punya membuat alternatif-alternatif. Kalau ini konteksnya wisata atau destinasi, alternatif destinasi yang bisa dikembangkan seperti apa begitu misalnya ya. Bahkan sesederhana membuat konten YouTube begitu, konten kreator. Karena desanya sangat menunjang misalnya. Teman-teman tentu tahu di YouTube ada Li Chiki ya. Di Cina itu dia balik desa, orang kota balik ke desa membuat YouTube, lalu dia cuman sebagian besar masak-masak, tetapi dia juga membuat perabotan perempuan begitu, membuat aneka perabotan rumah begitu, masak-masak dan memperlihatkan bagaimana desa pertanian itu sangat menghidupi dia begitu ya. Jadi videonya sangat menarik, dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ada lagi tulisannya Jona double N, Jona Jinten. Itu di Skandinavia, di Swedia apa di mana saya lupa ya. Desanya cuma 18 orang satu desa. Sangat terpencil. Tetapi di situ kita bisa lihat apa tuh namanya? Aurora itu ya. Pemandangannya sangat indah. Ada es yang besar sekali kalau musim dingin begitu ya. Banyak hutan yang kosong begitu. Dan dia membuat konten-konten kreatif di sana membuat
musik dari suara-suara es begitu, membuat jalan-jalan di sekitar pemandangan desanya, dia berkarya, membuat lukisan dan lain sebagainya. Dia bisa akhirnya menikah dengan salah satu desainer perhiasan yang akhirnya juga tinggal di desa itu. Dengan berkarya di desa yang cuma ada 18 orang, sangat terpencil di dunia ya, bukan cuma di situ. Ketika website perhiasannya itu launching, dalam waktu 6 jam atau 6 menit gitu ya, saya lupa, crash websitenya karena saking banyaknya pengunjung begitu. Jualan perhiasan yang sangat mahal saya dengar-dengar begitu ya. Jadi kira-kira begitu, punya banyak alternatif cara, atau yang tadi Pasar Papringan itu kan Temanggung itu tidak menjadi pusat tujuan wisata. Temanggung itu tidak menjadi orang ingin ke Temanggung berwisata itu enggak. Kalau ke Jogja mungkin iya begitu ya, ke Solo mungkin, tapi ke Temanggung enggak ada apa-apa. Makanya tidak ada hotel-hotel yang menarik begitu. Apalagi Desa Ngadiprono, itu masuk ke Desa Ngadiprono itu tidak ada angkutan umum, masuk ke jalan desa yang kecil begitu. Pemandangannya memang bagus begitu. Tapi kekuatan konsep membangun pasar kuliner desa yang alami di tengah hutan bambu, itulah yang menarik orang bisa masuk. Yang lokasinya sangat kecil, tidak sampai 1 hektar. Tapi saking menariknya desain Pasar Papringan itu, sehingga 3.000 orang bisa datang setiap 2 minggu sekali, begitu hanya untuk menikmati kuliner desa. Begitu. Dan orang artinya, karena itu tidak ada pusat wisata, tidak ada angkutan umum, orang harus dari luar kota, sewa kendaraan sendiri, bahkan mencari nginap sendiri, hanya untuk ke Pasar Papringan yang buka cuma 12 jam. 6 jam ya, dari jam 6 sampai jam 12, gitu kira-kira. Jadi saya kira kita perlu punya banyak wawasan, kita perlu banyak cara untuk mengembangkan jenis destinasi disesuaikan dengan minat masyarakat yang terus bertumbuh. Di Bali ada yang sempat berkembang menarik itu adalah swing ya, wisata swing, ayunan. Ayunan yang tinggi besar, jauh melihat pemandangan lembah, pemandangan sawah, pemandangan sungai dan lain sebagainya, itu harganya mahal tuh. 250.000 cuman swing 5 menit, 10 menit dapat foto, dapat snack mungkin udah selesai begitu. Sehari bisa ribuan orang, bis-bis datang. Jadi saya kira banyak alternatif-alternatif yang bisa kita kembangkan. Tapi hati-hati jangan terjebak bahwa pariwisata ini menjadi pusat segala-galanya, karena ketika kondisi seperti ini akhirnya tidak ada penghasilan pariwisata yang cukup gitu. Jadi harus ada sumber-sumber yang lain ya, pariwisata sebagai bonus tambahan saya kira. Terima kasih. Kalau ada yang mau menambahkan juga silakan. Ya, saya silakan. Ada yang mau menambahkan barangkali? Belum ada ini, Pak. Saya lanjut saja. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Nah, ketika mendesain bangunan murah, itu banyak menggunakan material alam, yang dimana material itu sering berbenturan dengan usia bangunan yang relatif singkat jika dibandingkan dengan menggunakan bahan bangunan konvensional seperti beton, batako, asbes, dan lain sebagainya. Di sisi lain, peraturan pariwisata juga menuntut regulasi keamanan bagi calon wisatawannya yang akan datang. Bagaimana kira-kira menanggapi hal itu, Bapak? Silakan. Putus, Bapak? Ya, koneksi saya tadi putus-putus. Bisa Oke, saya ulang aja ya. Oke. Jadi ketika mendesain bangunan murah, yaitu menggunakan material alam, lebih banyak, sering berbenturan dengan usia bangunan yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan menggunakan bahan konvensional seperti beton, batako, atau asbes. Ditambah dengan regulasi izin ketika mencari izin operasional, itu yang mensyaratkan keamanan, Bapak. Bagaimana menanggapi hal tersebut ketika mendesain, terutama di pariwisata? Ya. Itu pengetahuan desain ya. Dalam desain juga kita perlu memilah mana yang akan kita gunakan sesuai dengan kemampuannya ya. Tidak harus selalu kan kita setiap membuat bangunan harus tahan 100 tahun. Tergantung untuk apa dulu kan. Kalau untuk kafe ya kenapa harus 100 tahun? Kalau 5 tahun cukup, mungkin nanti akan berubah, berkembang, dan mampunya baru segitu ya nggak apa-apa begitu. Tapi jangan salah, bisa juga bambu yang sama
Dipakai bisa 25 tahun, bisa cuma 5 tahun, bisa cuma 3 tahun, tergantung cara kita mengolah bambunya misalnya begitu. Jadi perlu pengetahuan material juga begitu misalnya. Orang Jambi bilang, oh saya nggak mau pakai atap nipah karena atap nipah cuma tahan 6 bulan 1 tahun. Atau orang Riau, enggak, kami pakai atap nipah tahan 5 tahun kok. Gitu. 3 tahun, 5 tahun begitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita memakainya material yang sama itu. Jadi masih sangat memungkinkan saya kira. Kembali kepada treatment material ya Pak ya, dan di mana material itu ditempatkan. Dan sesuai kemampuan yang pasti ya, karena tidak semua kan Kemampuannya. sudah mampu untuk langsung membangun yang dengan material yang lebih kuat begitu misalnya ya. Oke, ini ada pertanyaan, ini masih ada 2 lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa resiliensi merupakan kemampuan menyesuaikan diri pada tekanan atau tahan banting. Dalam perancangan Bapak, mana yang harus didominasi? Apakah ide, konsep, rancang, atau adaptasi diri dulu? Yang mana yang diutamakan? Ya, karena ini dalam konteks desain ya, maka desainnya yang harus merespon agar menjadi resilient ya. Karena persoalannya nanti adalah kalau kita tidak mempersiapkan resiliensi dari sekarang, maka akan sering terjadi persoalan-persoalan bencana atau masalah yang semakin besar. Contoh, soal ekonomi kapitalisme kroni ini. Kalau kita biarkan terus saja begini, sewaktu-waktu akan pecah ini. Entah apapun bentuknya ya, kerusuhan atau persoalan yang semakin besar. Hong Kong misalnya ya, Indonesia itu katanya kan negara kaya ya, semua orang dengar kita dari kecil Indonesia negara kaya, betul nggak? Betul. Ya itu dibohongin aja. Kita ngukurnya mana kaya itu dari mana? Kalau kita mau mengukur kaya, maka sebetulnya kekayaan itu hanya bisa diukur salah satunya dari pendapatan per orang per tahun kan, per kapita kan. Nah, pendapatan per kapita di Indonesia di rata-rata ya, itu hanya masuk dalam ranking 120 lebih negara rankingnya. Sementara Malaysia rankingnya sekitar 40 apa 60 begitu. Jauh sekali kita di bawah itu. Kita di bawah negara-negara yang kita tidak pernah dengar. Gitu. Di bawah negara-negara Afrika kecil, masih di bawah itu ya. Hong Kong itu juara 15 PDP-nya per kapita loh ya. Jangan total ya, jangan pendapatan total tapi pendapatan per kapita lebih fair. Hong Kong itu juara 15, artinya Hong Kong sangat kaya kan dibanding kita yang 100 lebih yang sangat miskin begitu ya. Tapi bagaimana keadaannya di Hong Kong? Sama dengan kapitalisme kroni, Hong Kong juga banyak masyarakat miskin. Saking miskinnya, saking kapitalisme itu menguasai semua aspek hidup masyarakat Hong Kong, maka 50% orang Hong Kong nggak punya rumah, nggak bisa beli rumah. Banyak di antara mereka yang miskin tidak mampu untuk menyewa satu apartemen untuk satu keluarga. Akhirnya mereka menyewa satu apartemen untuk 3-4 keluarga. Yang terjadi apa kalau teman-teman Google, banyak sekali seperti kandang-kandang. Di dalam apartemen itu di sekat-sekat lagi, sekat-sekatnya betul-betul seperti kandang kawat, kandang anjing, kawat gitu, 2 tingkat lagi. Kandangnya tingginya cuma 1 meter, satu kandang itu ukuran 1 orang bisa duduk. Gitu. Saking apartemennya kecil, mahal, dan harus dibagi-bagi. Kira-kira itu yang terjadi. Padahal Hong Kong negara yang jauh lebih kaya dari kita dalam konteks pendapatan per kapita. Gitu. Jadi kalau kita tidak memikirkan konteks sistem yang resilient sejak awal, itu nanti akan semakin berat masalahnya. Banjir misalnya, kita tidak memikirkan nanti yang topik yang kedua, tidak mikir desain resilient dalam konteks banjir, masalah yang akan kita hadapi nanti akan jauh lebih besar daripada masalah hari ini yang sudah besar, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Yusing. Jadi saya sisakan 1 pertanyaan lagi. Jadi untuk sesi ini ada pertanyaan dari Kartens. Ingin bertanya, dalam membangun rumah mikro atau bangunan lain untuk mendukung usaha mikro, apakah ada kendala dalam membangun suatu bangunan? Dan ketika dana yang disediakan, apakah selalu cukup untuk membangun suatu bangunan dan hal apa yang diutamakan? Mana diutamakan? Ya tentu tergantung dananya ya.
Kalau 10.000 ya nggak akan cukup ya. Jadi tergantung anggarannya, yang masuk akal begitu. Jadi kita walaupun mendesain rumah murah, rumah mikro tetap berdasarkan harga material dan tukang yang wajar begitu ya. Jadi tidak mungkin jadi sulap gitu. Tetapi rumah mikro itu adalah menjadi solusi, atau bangunan mikro itu adalah menjadi solusi untuk mengusahakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Konsepnya adalah bahkan mahasiswa yang kos misalnya begitu, dari sejak mereka kos sudah bisa punya kamar kos sendiri dibanding hanya sewa kamar kos yang uangnya hilang kan. Konsepnya bangunan mikro itu seperti itu. Jadi sebelum pandemi kan mahasiswa pada ngekos nih ya. Uang kos misalnya berapa? 500.000 lah ya, misalnya sebulan begitu ya. Ada yang 1 juta gitu. Nah, bergabunglah 2-3 mahasiswa misalnya, kalau anggap 500.000 deh, 3 mahasiswa nih. Jadi 1,5 juta per bulan. 1,5 juta kali 1 tahun berapa? 18 juta ya. 18 juta dikali 4 tahun kuliah. Berapa? 72 juta ya. Jadi 72 juta itu sudah cukup untuk membangun 1 kamar kos untuk 3 orang dengan 1 kamar mandi dalam dan untuk sewa tanah. Kira-kira 4 tahun, kurang lebih begitu. Jadi bangunannya mungkin 50 juta, sisanya 22 juta untuk sewa tanah. Misalnya kira-kira begitu. Jadi uangnya nggak habis hanya sekedar untuk bayar uang kos gitu. Jadi kira-kira keterjangkauannya kurang lebih seperti itu. Kalau yang diutamakan itu Pak, barangkali yang dimana yang diutamakan ketika membangun yang murah itu Pak? Apakah kenyamanan? Efisiensi ruang. Efisiensi ruang, maka tentunya efisiensi desain ya. Jadi desainnya tidak terlalu banyak dekoratif begitu. Seefisien mungkin, fungsinya termanfaatkan. Misalnya kalau kita bicara rumah ya, kamar tidur anak mau ukuran berapa sih paling kecil kamar tidur anak? 2 kali 2 kali 1,8 barangkali ya. 2 kali 1,8. Mungkin kalau zaman dulu kan ukuran 2 kali 2 kamar pembantu begitu ya. Misalnya ya, itu pun kadang-kadang dimarahin tidak manusiawi begitu ya. Tapi balik lagi pertanyaan ke basic. Kamar tidur itu untuk apa? Untuk tidur aja sebenarnya. Untuk tidur kan? Posisi tidur seperti apa? Terlentang. Ya kan? Terlentang 2 meter kan gitu. Akhirnya cukup 2 meter kali 80 cm cukup kan? Cukup kan untuk tidur begitu ya kan. Makanya tumbuhlah kamar-kamar kapsul ya kan, hotel kapsul. Bunk bed kan cukup. Hotel itu tidak perlu 1 kamar 3 kali 3, 3 kali 5, 20 meter persegi, nggak perlu. Cukup 1 kali 2 kali 1 meter tingginya, cukup jadi 1 kamar yang bisa kamar hotel kapsul. Termasuk kamar anak bisa 1 kali 2 kali 1 tingginya, cukup jadi kamar tidur anak. Sisanya aktivitasnya ya di luar kamar begitu misalnya. Itu bicara efisiensi dan fungsionalitas kira-kira begitu ya. Termasuk multifungsi ya, bisa multifungsi juga sebetulnya. Bisa kasurnya dilipat, ya, kalau di Jepang kan tatami begitu tinggal digulung jadi ruang keluarga, dipasang kasurnya dia jadi tempat tidur gitu-gitu ya. Jadi ruang multifungsi. Betul. Karena itu memang betul itu yang sering kita lihat di dunia konstruksi, Pak. Karena area pasti berbanding lurus dengan uang. Betul. Sudah pasti ya. Mungkin itu ya, itu untuk sesi yang pertama ya. Mungkin kita lanjut dulu Bapak sebelum saya simpulkan. Kita ke materi kedua dulu, kota yang insentif air. Yang sensitif air ya. Bentar ya. Ya. Silakan. Oke, kota yang sensitif air, tentang berbagai penanganan banjir dan penurunan tanah ya. Kenapa saya mau bahas ini, teman-teman akan paham sendiri ya. Jadi ini adalah persoalan kita sebetulnya adalah grafik pertumbuhan populasi manusia di bumi yang dari tahun entah kapan sampai tahun 1950 itu cuma 2,5 miliar. Ini jumlah manusianya nih, cuma 2,5 miliar itu kira-kira di sini ya, tahun 50-an ya.
Grafiknya kira-kira peningkatannya seperti ini, sudah mulai meningkat. Tetapi tiba-tiba dari tahun 50 sampai tahun 2015, hanya dalam waktu 65 tahun, tiba-tiba menjadi 7,4 miliar pertumbuhan penduduknya. Jadi sangat cepat sekali. Sekarang mulai turun lagi, pelan-pelan lagi, tetapi tetap akan angkanya dari 7,4 ini naik terus begitu ya. Inilah yang mengakibatkan banyak persoalan bagi bumi kita karena pertumbuhan yang semakin cepat. Akibatnya apa? Urbanisasi. Urbanisasi ini membuat kota juga bertumbuh semakin membesar. Contohnya yang ekstrim adalah Bangkok. Bangkok dari tahun 44 sampai 2002 bertumbuh 16 kali lipat kotanya. Ya. Ini tahun 44 sampai terus tahun 2002 terus bertumbuh semakin lama semakin besar kotanya. Akhirnya apa? Maka masalahnya adalah semakin banyak orang, semakin sedikit hutan, deforestasi, hutan akan semakin berkurang, termasuk lahan pertanian juga semakin habis karena kota yang semakin membesar, maka lahan pertanian juga akan semakin berkurang ya. Deforestasi di seluruh dunia, Indonesia tahun 50 masih punya 85% hutan, tahun 2013 sudah tinggal 45%. Sekarang sudah jauh lebih berkurang dari itu dengan tingkat deforestasi yang terus juara setiap tahun begitu ya. Ini tahun 2017 tadi kita juara 3, dan karena deforestasi sungai semakin menyempit karena longsor, maka endapan masuk ke sungai, sungainya semakin dangkal begitu ya. Ada bencana longsor, dan tambah lagi yang tadinya airnya meresap ke dalam tanah ketika belum dibangun, ada natural catchment, tangkapan air alami, ada pohon, ada sungai-sungai kecil, anak-anak sungai, ada tanah yang menyerapkan air ke dalam tanah begitu. Lalu dibangunlah bangunan. Ketika urbanisasi banyak pembangunan, maka yang masuk ke dalam tanah semakin lama semakin sedikit. Maka yang terjadi banjir, yang tadinya dataran banjir hanya di tengah-tengah pada sempadan sungai, grafik sebelah kanan yang bagian bawah, ketika seiring pertumbuhan maka dataran banjir akan semakin membesar ke grafik yang di atas, semakin luas. Jadi tidak heran banyak kawasan yang tadinya tidak banjir, 5 tahun kemudian menjadi banjir, 10 tahun kemudian menjadi banjir. Bukan karena pergantian gubernur ya, tapi karena pembangunan yang terus-menerus dan mengurangi area resapan, maka banjir semakin besar. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ini grafik dari tahun 85 sampai 2010, titik merah itu adalah titik banjir baru yang tadinya nggak banjir. Jadi ada 3.713 titik dari tahun 85 sampai 2010 di dunia yang akhirnya menghadapi masalah banjir karena pertumbuhan penduduk, karena pembangunan yang tidak sensitif air ya. Dan bukan hanya terjadi banjir, persoalan kita ternyata adalah tenggelamnya tanah-tanah kita, penurunan tanah, sinking, kota-kota yang tenggelam. Karena kita mengambil air tanah yang kita ambil kita tidak kembalikan lagi ke dalam tanah, tapi kita buang ke sungai, sungainya sudah dibeton, masuk ke laut, maka makin lama resapan sungainya semakin sedikit, resapan air tanah semakin sedikit, dan kita tidak kembalikan yang kita ambil, perlahan-lahan tanahnya turun di kota-kota di seluruh dunia. Ini beberapa data yang sudah tercantum, tanahnya mengalami penurunan yang cukup besar ya. Indonesia juga sebetulnya termasuk di seluruh dunia. Muka air laut meningkat, tetapi perlahan-lahan. Yang warna merah nih grafik paling atasnya, sea level rise, peningkatan muka air laut perlahan-lahan. Tapi yang lebih banyak justru adalah membuat banjir bukan muka air laut, tetapi penurunan tanah. Ini yang ekstrim adalah Tokyo, bayangkan. Dari tahun 1900 sampai 1975, Tokyo tanahnya turun ambles lebih dari 4 meter. Bayang ya, cepat sekali. Jakarta ada di warna, nah ini, Jakarta menyusul Tokyo, ini mengerikan nih. Warna coklat ini ya. Ada Manila, ada Ho Chi Minh, ada Netherlands, semua pada turun. Tetapi menariknya kita lihat grafik Jepang ini, Tokyo ini. Sejak tahun 75 tiba-tiba berhenti penurunan tanahnya. Menjadi hampir nol. Ada apa ini? Kok bisa berhenti penurunan tanahnya ya? Apa yang terjadi ya? Ini kita lihat juga isu lain, nanti di Semarang.
Semarang itu dulu tahun abad 8 ini bergota, warna kuning itu bergota. Dulu bergota itu adalah pantai, pantainya Semarang, ya. Tetapi tentu karena ada mangrove di situ, ada endapan sungai dari bukit yang ke bawah ke laut, lama-lama membentuk daratan aluvial muda atau endapan muda. Perlahan-lahan sampai sekarang pantainya Semarang itu bertambah menjadi semakin jauh 4 kilometer masuk ke dalam laut. Yang jadilah pantai sekarang-sekarang di lokasi di sini ya. Ini bergotanya ya. 4 kilometer. Proses pengendapan alami melalui mangrove dan lain sebagainya membuat daratan Semarang bertambah 4 kilometer. Tetapi dengan hadirnya manusia, hadirnya pembangunan, hadirnya orang Belanda waktu itu yang membangun di Semarang juga, sehingga menyebutnya ini Little Netherlands begitu. Perlahan-lahan tanah yang tadinya sudah bertumbuh itu sekarang ambles, tenggelam lagi. Sampai 20 cm di mendekati pantai ini. Semakin dekat pantai semakin jauh. Jadi semakin adanya okupasi manusia yang salah dalam pembangunannya, tidak sensitif air, membuat tanah yang secara alami harusnya bertambah maju, sekarang kembali tenggelam, kembali lagi tenggelam lagi begitu. Ini peta-peta banjir dan peta penurunan tanah di kota Semarang begitu ya. Bagaimana dengan Belanda sendiri? Belanda sangat terkenal dengan reklamasinya ya. Bahkan ada semboyan Tuhan menciptakan bumi, tanah, Belanda menciptakan Holland begitu ya. Saking hebatnya mereka membuat reklamasi, negaranya bertambah banyak ya. Ini tanah yang warna hijau sebelum tahun 1300. Lalu perlahan-lahan dia menambah terus daratannya sampai tahun 1900. Di tahun 900 tanah reklamasi itu tingginya kira-kira 3,6 meter di atas permukaan laut. Karena kalau ditimbun kan pasti lebih tinggi dari laut dong. Dia buat reklamasi ya. Tetapi secara alami pemadatan dan lain sebagainya tahun 1500 perlahan-lahan turun lagi menjadi sama dengan permukaan laut. Dan sekarang sudah lebih rendah, sekitar rata-rata 2,4 meter di bawah permukaan laut. Bahkan lebih rendah daripada permukaan laut secara kondisi alaminya ya. Ini persoalan penurunan tanah ya. Dan karena seringkali orang kita bergantung kepada teknologi Belanda, sementara Belanda sendiri sudah menyerah. Mereka sudah berganti paradigma, tidak lagi melawan air, tidak lagi main reklamasi, tetapi mereka mengganti paradigmanya menjadi hidup bersama air. Bahkan berani-beraninya mengklaim Dutch solution terhadap banjir ya, hidup bersama air, jangan melawan air begitu ya. Sementara kita masih terus melawan air begitu ya, dengan membuat sungai-sungai yang terus dibeton semakin tinggi dan reklamasi. Ini solusi penurunan tanah tadi. Tokyo dari tahun sudah tahu penurunan tanahnya dahsyat, maka tahun 65 ada kebijakan pengambilan air tanah di Tokyo sangat dibatasi sampai mendekati nol. Dan sejak itu, maka 10 tahun kemudian, sampai tahun 75, penurunan tanahnya hampir 0 cm. Dan yang menarik, grafik juga muka air tanahnya naik kembali. Yang warna coklat ini muka air tanah nih. Lalu sejak tahun 65, muka air tanah naik perlahan-lahan dan sampai sekarang air tanahnya naik kembali, terisi kembali. Akuifer tanah kembali terisi, begitu ya. Jadi kuncinya adalah pelayanan air bersih kota atau kualitas dan kuantitas air bersih kota di Indonesia masih sangat lemah, sehingga masyarakat bikin sumur sendiri, perusahaan-perusahaan bangun hotel ambil sumur sendiri, begitu ya. Itu karena pelayanan PDAM yang sangat masih lemah ya. Dan yang kedua kuncinya adalah mengisi ulang akuifer tanah agar penurunan tanahnya semakin turun ya. Ini masalah kita, kekeliruan pengelolaan air di Indonesia adalah membuang air sesegera mungkin ke sungai ya. Jadi paradigmanya seperti itu, dari bangunan masuk ke saluran, salurannya beton, dari beton masuk sungai, sungainya dibeton, kalau sungainya meluap dibikin tanggul semakin tinggi begitu. Dan akhirnya tetap meluap lagi begitu. Ini di Ciliwung yang sudah ditanggul, dinormalisasi, akhirnya tetap meluap dan akhirnya tetap perlu pompa untuk membuang luapan airnya begitu. Jadi selalu gagal begitu.
solusi-solusi ini. Kita harus mencari solusi-solusi yang lebih resilient begitu ya. Nah, menariknya dari Jepang adalah sejak Perang Dunia Kedua sebetulnya Jepang sama kayak Indonesia menyerahkan seluruhnya pengelolaan sungai kepada pemerintah. Tetapi tahun 90 itu berhenti karena sungai-sungai Jepang rusak di beton-beton begitu. Tahun 90 membuka partisipasi publik dalam pengelolaan sungai. Artinya sungai bukan lagi tanggung jawab BBWS, sungai bukan lagi tanggung jawab PU, sungai juga tanggung jawab publik, masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga yang peduli dengan itu, maka dimulailah restorasi sungai di Jepang. Dalam 15 tahun sejak tahun 90 ada 23.000 proyek restorasi atau perbaikan sungai-sungai di Jepang dengan berbagai skala, kembali kepada alami, menambahkan ekosistem dan lain sebagainya begitu ya. Ini yang kita perlu sebetulnya, restorasi sungai. Dan di berbagai negara yang sudah maju pun mulai memikirkan ini, merestorasi sungai-sungai yang sudah dibeton, dikembalikan, dibongkar menjadi alami, walaupun prosesnya lambat karena harganya sangat mahal untuk membongkar beton-beton ini. Ada juga teknologi, saya lupa namanya apa, tapi semacam kantong plastik berlubang-lubang begitu, yang kuat begitu ya, kantong pasir begitu, untuk menjadi tanggul sungai, tanggul danau, tanggul jalan, tapi dia masih berpori-pori, tanaman masih bisa hidup, dan air masih bisa menyerap, sehingga dia bisa menjadi tanggul bagi sungai tanpa harus membuat beton begitu. Jadi paradigma yang baru bukan lagi membuang air ke sungai dan ke laut, tetapi tampung, simpan, dan resapkan sebanyak mungkin di kota-kota kita atau di desa-desa kita sebelum masuk ke sungai. Karena sungai kita sudah terlanjur di beton, sudah terlanjur dijadikan saluran, sudah terlanjur tidak punya lagi sempadan sungai sekarang, maka mau tidak mau kita harus menyimpan dan memperlambat air masuk ke sungai. Sesedikit mungkin air masuk ke sungai, supaya kapasitas sungai cukup, supaya tanah kembali mendapatkan pasokan airnya, supaya tanah tidak ambles, dan supaya mengurangi banjir, begitu ya. Perlu penanganan secara komprehensif, bukan hanya mengotak-atik sungai, meninggikan dinding sungai. Ini beberapa contoh infrastruktur atau cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan banjir, membuat saluran alami yang menyerap air, bioswale. Jadi salurannya alami, bawahnya berpori-pori, ada pohon-pohon supaya akar-akarnya membuat tanah berpori, dan airnya bisa menyerap ke dalam tanah, sebagian ditampung, masuk ke saluran, begitu kalau sudah terlalu jenuh airnya, begitu ya. Dan taman-taman hujan, rain garden. Jadi taman didesain lebih rendah dari jalan, bukan ditanggul supaya tidak masuk air dari jalan. Kalau sekarang taman-taman di Indonesia rata-rata ditanggul, air tidak masuk ke taman, tapi justru tanah subur yang taman terbuang ke jalan, bikin mempet saluran, begitu ya. Kalau buka saluran kota di Indonesia, itu penuh dengan endapan, penuh dengan tanah-tanah subur sebetulnya, dari taman-taman kita yang kebuang dari hujan, kebalik. Ya, jadi kita harus memperbaiki ini ya. Membuat sebanyak mungkin taman hujan, membuat sebanyak mungkin saluran-saluran untuk meresapkan lagi air ke dalam tanah. Atau membuat perkerasan-perkerasan yang juga bisa menyerap air, dan di bawahnya adalah ada penampungan air begitu. Ini contoh bagaimana membuat perkerasan di bawahnya dengan penampungan air tetap solid, tetap kuat untuk menampung beban kendaraan, tetapi dia berlubang-lubang, dan dari lubang-lubang itu tidak masuk kotoran supaya tidak mempet, dan airnya bisa tetap merasap ke dalam tanah di kiri kanannya, sehingga air bisa tetap meresap tanpa mempet begitu, tetap bisa membuat perkerasan. Kemudian adalah contoh beberapa respon holistik perencanaan pengendalian banjir. Ini contoh di Jepang. Indonesia sayangnya belum punya ini, sehingga pengendalian banjirnya masih parsial, masih tidak holistik, dan banyak salah diagnostik masalah ya, sehingga solusinya menjadi salah begitu ya. Jadi harus menangani secara holistik. Contohnya adalah membuat penanganan dari hulu sampai hilir dan dikendalikan secara menyeluruh. Mereka membuat contohnya stadion atletik Yokohama di pinggir kawasan retensi Sungai Surumi. Jadi mereka perlu membuat kawasan atletik, stadium atletik, tapi selain itu mereka membutuhkan lahan ini juga sebagai kawasan retensi sungai. Jadi kenapa tidak berfungsi sebagai dua-duanya?
Kalau di Indonesia kan enggak, tanah ditimbun setinggi mungkin lebih sungai supaya tidak banjir ya. Kalau di sini kebalikannya, tanah digali supaya lebih rendah dari sungai, sehingga ketika sungai meluap, tanah ini menampung air dari luapan sungai, agar air sungainya yang meluap itu tidak menjadi masalah bagi lokasi yang lebih rendah di bawahnya, begitu. Jadi secara bertahap, banjirnya kawasan ini sesuai dengan debit sungai dan hujannya ya. Jadi sebagian masih setengahnya, kemudian perlahan-lahan masuk sehingga akhirnya memenuhi seluruh kawasan lahan stadium ini menjadi kawasan banjir, kawasan retensi, sementara atasnya fungsi bangunannya tetap berfungsi tidak terganggu karena dibuat dengan sistem panggung dan ada pintu air buka tutup begitu. Kalau tidak ada stadium Atlantik ini yang berfungsi sebagai retarding basin atau kawasan retensi, maka akan menyebabkan bencana yang sudah pernah terjadi tahun 58 begitu di kawasan yang lebih hilir di bawahnya itu banjir 664 hektar. Jadi kawasan stadium Atlantik ini bisa membantu kawasan 664 hektar di bawahnya karena debit sungainya dikurangi dan diresapkan di kawasan atasnya begitu ya. Kerugian juga akan jauh berkurang. Kemudian mereka juga banyak selain kawasan retensi juga kawasan detensi. Detensi itu tidak bisa menyerap tetapi menyimpan sementara ya. Yang dikelilingi perdu karena kawasan kolam yang dikelilingi pepohonan dan perdu itu penguapannya lebih rendah. Karena itu bisa menyimpan air lebih lama begitu ya dibanding yang tanpa pepohonan. Mereka membuat dengan pepohonan ya. Lalu ada lagi kawasan-kawasan lapangan tenis, lapangan olahraga, halaman sekolah, itu juga dijadikan kawasan retensi dengan atau detensi ya. Kalau sudah perkerasan maka mungkin tidak meresap, dia akan menyimpan, dibuat kawasan lapangannya lebih rendah misalnya untuk menyimpan air begitu karena ketika musim hujan pun toh lapangan tenis tidak akan dipakai begitu ya. Halaman juga tidak akan dipakai maka dia bisa menjadi tempat meresapkan. Jadi justru kita menyediakan banyak kawasan di tengah kota justru harus menampung banjir supaya mengurangi masalah banjir yang kemana-mana dan tidak terkendali ya. Ini juga perkerasan-perkerasan, setiap rumah memiliki saluran resapan, setiap perkerasan di jalanan juga menjadi perkerasan yang permeable, bisa meresapkan air begitu. Dan karena DPL Tokyo yang sudah 4 meter di bawah permukaan laut ketinggiannya, terlanjur dulunya pernah ambles itu tanahnya 4 meter di bawah laut, tidak ada cara lain, mereka harus terpaksa membuat teknologi kolam detensi raksasa di Tokyo. Ini gorong-gorong raksasa yang sangat mahal di bawah kotanya. Walaupun masih tetap diragukan apakah akan cukup sampai seterusnya karena pertumbuhan iklim, perubahan iklim yang seperti saat ini. Jadi harus ada cara-cara lain karena selain membuat gorong-gorong ini. Karena membuat gorong-gorong yang lain lagi akan juga sangat mahal begitu ya. Bukan selalu tidak bisa menjadi solusi jangka dekat ya. Nah, Indonesia sama masalahnya musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan, tidak ada air. Bukan hanya 6 kota terbesar tapi di banyak kota-kota kecil pun kita terus kebanjiran. Dan musim kering kita kekurangan air bersih. Ini masalah, artinya kita ada masalah dalam pengelolaan air kita ya. Contoh bagaimana kota kita salah direncanakan itu adalah Jakarta, dikembangkan oleh Batavia pada abad 17, mulai kita lihat sungai-sungai sudah mulai diturap ya, tidak lagi alami, tidak lagi ada sempadan sungai, sudah ada jalan di kiri kanan sungai yang dulunya pasti sempadan awalnya begitu. Kalau kita lihat petanya masih banyak kawasan biru sebelah kanan itu, baik Jakarta, Batavia, Surabaya dan tempat-tempat lain banyak kawasan-kawasan biru kalau kita lihat di petanya, kawasan air begitu ya. Dan kalau kita lihat toponimi Jakarta, ini masih peta tahun 45 kalau tidak salah, itu masih namanya memang jelas-jelas rawa kawasannya ya, rawa Keno, rawa Pening, rawa Sari, rawa Bacang, rawa sana, rawa sini, rawa situ, semuanya rawa begitu. Tapi sekarang rawa-rawa ini sudah hampir semuanya tidak ada karena mengikuti perencanaan kota Batavia yang seringkali kita agung-agungkan gitu, perencanaan Belanda begitu, hebat begitu, padahal itu adalah perencanaan yang keliru, mengubah
Jakarta dari kota rawa menjadi kota daratan, dan ratusan tahun tidak berhasil. Bahkan sejak zaman Batavia pun tidak berhasil menyelesaikan banjir, padahal pada waktu itu masih sangat banyak kawasan biru di Jakarta. Batavia masih gagal dan Batavia masih kebanjiran begitu karena salah merencanakan kotanya. Kemudian kita membangun tanpa peduli dengan ruang hijau semakin habis di seluruh banyak kota, bukan hanya di Jakarta. Dan karena kita mengandalkan kapitalisme kroni, peraturan bisa diubah-ubah sesuai kepentingan pengembang begitu. Ada pelanggaran peruntukan lahan. Dulunya pelanggaran, sekarang sudah berubah tentu, peruntukannya tidak lagi melanggar, tetapi sudah dilegalkan ini sekarang ya. Jadi Kelapa Gading yang dulunya adalah water catchment area atau area tangkapan air, sekarang menjadi supermarket, menjadi perumahan, menjadi hotel, menjadi mall, dan lain sebagainya ya. Pantai Kapuk yang dulunya bahkan hutan lindung, mangrove, sekarang menjadi banyak perumahan mewah, dan lain sebagainya. Jadi ada sekian puluh juta meter persegi lahan yang dilanggar karena kapitalisme kroni begitu. Dan inilah yang juga menyebabkan banjir. Jadi ketika kami mengerjakan salah satu rumah di Kelapa Gading, kita lihat sejarahnya Kelapa Gading seperti ini, sampai tahun 90 masih air semua, akhirnya 2006 berubah menjadi daratan, sudah semuanya padat begitu. Artinya kita tahu bahwa Kelapa Gading sudah pasti ini menjadi kawasan banjir sebetulnya, karena kita membutuhkan air ya. Maka desain kami mengadaptasi rumah Betawi, panggung, membuat resapan sebanyak mungkin di bawah rumah, kalaupun tidak bisa meresap, paling tidak dia menjadi detensi, menyimpan air, menampung air hujan untuk sebagai salah satu sumber pasokan air bersih, begitu, membuat ruang hijau yang relatif cukup ya. Pada musim kemarau, rumahnya seperti pada rumah umumnya, sama-sama saja, tapi bedanya ketika musim hujan dan debitnya sangat besar, rumah ini sudah berhasil mengembalikan fungsi lahannya sebagai area tangkapan air. Jadi bawah rumahnya silahkan air banjir masuk sampai ke bawah rumah, tapi rumahnya tidak terganggu oleh banjir. Sayangnya jalanan yang dibangun oleh pemerintah juga bukan jalanan panggung, jadi kebanjiran juga. Jadi penghuni rumahnya pun tidak bisa bebas beraktivitas begitu ya, karena jalannya banjir. Nah, beda kalau ini dibangun sebagai kota air, menyadari Jakarta kota air, maka jangan membangun jalan seperti ini. Jalannya panggung, rumahnya panggung, banjir, hujan silakan datang, maka kotanya akan aman. Gitu. Karena itu Akanoma banyak sekali membuat bangunan-bangunan panggung untuk memprediksi persoalan banjir yang semakin lama semakin banyak di masa depan, bahkan di kota-kota yang sebelumnya tidak banjir ya. Ini di Jakarta, kita lihat bangunannya panggung, di bawah panggung untuk menyerap air hujan atau menyimpan air begitu. Contoh lain Semarang, yang Little Netherlands tadi, saya sempat membimbing mahasiswa S2 ITB untuk isinya untuk mendesain di salah satu kawasan di Semarang yang menghadapi masalah penurunan tanah, rob air laut, dan banjir ya. Jadi kami mengusulkan untuk mengubah kawasannya ini secara bertahap, yang dari sudah dibangun oleh masyarakat dan pemerintah sebagai kawasan daratan, perlahan-lahan kita pikirkan supaya rumahnya bisa direnovasi menjadi rumah panggung, dan jalanannya juga perlahan-lahan menjadi jalanan panggung, sehingga kawasan ini perlahan-lahan juga bisa menampung air yang memang sudah terlanjur tanahnya terus-menerus turun begitu ya. Ini contoh ilustrasi jalan yang dibangun menggunakan modular strukturnya, sehingga jalan yang semula ada di bawah bisa saja 5 tahun, 10 tahun kemudian dipindahkan ke atas karena persoalan Semarang misalnya tidak berhasil menyelesaikan persoalan air bersih sehingga penurunan tanahnya terus terjadi, maka mau tidak mau jalannya harus pindah ke atas tanpa harus ditimbun terus-menerus. Karena kalau ditimbun tetap akan kebanjiran dan kita harus membongkar banyak bukit untuk mengambil galian untuk menimbun. Ya, itu juga masalah ya. Jadi visi Jakarta buat saya adalah harusnya Jakarta kota air, dan juga membuat bangunan dan jalan panggung tanpa basement, karena basement juga memblok area resapan begitu ya.
Tetapi sebetulnya bukan hanya buat Jakarta, tapi buat banyak kota sekarang sudah mulai segera memikirkan kota yang sensitif air, membuat kota yang mendapatkan resapan air sebanyak mungkin, menyimpan air sebanyak mungkin, supaya tidak terus sepanjang tahun terus-menerus menghadapi banjir. Denpasar misalnya sudah pasti banjir begitu ya. Perlu juga mulai memikirkan setiap pembangunan baru mengarah kepada kota yang adaptif terhadap banjir, menyimpan ruang air sebanyak mungkin ya. Ya kalau kita sudah punya visi kota air seperti foto sebelah kiri, dia sudah siap dengan kota air, tidak ada masalah. Bukan banjir itu, memang kotanya kota air. Yang sebelah kanan juga harusnya sesantai itu menghadapi banjir Jakarta, tidak seperti yang di bawah begitu ya. Semua keributan, semua politik masuk, semua urusan masuk, sungai dirusak, dibeton, meluap lagi, dibeton lagi, meluap lagi, ambrol lagi, dan lain sebagainya. Jadi harusnya kita mulai adaptasi terhadap kondisi lingkungan kita, memperbanyak siklus air seperti pada yang kita kerjakan di Ocean of Life Indonesia di Gunung Kidul tadi ya. Setiap pembangunan kota harus diarahkan kepada peningkatan ruang secara vertikal dan penambahan hutan kota pada ruang hijaunya. Pembangunan juga sekaligus harusnya adalah sebagai proses perbaikan ekologi kota, bukan proses merusak kota semakin kronis begitu. Beberapa contoh, walaupun Netherlands mengklaim sebagai Dutch solution fighting with floods, tapi sebetulnya kita punya kota-kota yang sudah beradaptasi terhadap banjir atau tidak lagi mengalami kebanjiran sejak awal ya, sebagai kota air. Ini contohnya di Agats, Papua, kota kecil baru begitu. Dia berdiri di atas rawa tanpa menimbun rawa, jalannya tidak ditimbun tapi berupa jalan panggung. Maka ketika musim hujan rawanya penuh air, rumahnya aman, jalannya aman. Atau ini di Kampung Kahayan, di Kampung Pahandut di Palangkaraya, di Sungai Kahayan, ya, pinggir Sungai Kahayan. Mereka sudah beradaptasi, Sungai Kahayan itu sangat besar, begitu, mengalami pasang surut air laut kalau tidak salah. Jadi setiap hari ini akan pasang surut, begitu. Jadi ketika pasang, rumahnya panggung di atas air. Ketika surut, bawahnya menjadi halaman, anak-anak bermain layang-layang dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah beradaptasi tanpa mengubah kondisi alamnya dan tanpa menghilangkan fungsi sempadan air sungai, fungsi ruang air yang dibutuhkan bagi kotanya, begitu. Walaupun mereka tetap membangun fungsi permukiman di atasnya, ya. Atau tentu saja Kampung Bajo, ya. Kita nggak pernah bilang Bajo kebanjiran, kan? Bajo selalu di atas air, tapi Bajo tidak pernah kebanjiran. Jadi harusnya manusia kita lebih cerdas daripada manusia Bajo. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yusing. Jadi informasinya hari ini sangat menarik sekali, ya. Kemudian seperti biasa kita buka kembali sesi diskusi, bertanya jawab. Barangkali ada teman-teman atau mahasiswa yang ingin bertanya. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk di kolom komen. Selamat sore Pak, nama saya Ima Dewi Dana Putra. Saya ingin bertanya tentang pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Apakah Bapak setuju dengan pembangunan ibu kota baru tersebut, Pak? Mengingat ya, mungkin Kalimantan sebagai hutan, Pak, paru-paru dunia. Pak. Ini sering muncul pertanyaan di berbagai forum. Ya. Jangan-jangan orangnya sama nih terus nih. Nah, ini mahasiswa kebetulan, Pak. Yang menyamar barangkali. Silakan, ya, Pak. Jadi persoalan kita banyak sebetulnya ya. Kalau tidak bisa membangun yang ramah lingkungan, maka kita perlu meragukan pembangunan baru itu juga punya motif yang ramah lingkungan. Begitu. Kalau yang lama saja tidak bisa dikelola dengan baik, kalau mengelola sungai saja masih bergantung kepada seat pile beton, apakah kita mau percaya pemerintah kita mampu membangun kota yang ramah lingkungan? Kalau saya sih jelas-jelas nggak percaya. Apalagi dengan praktek kapitalisme kroni yang seperti sekarang. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana pembangunan itu sangat merusak. Motifnya ekonomi. Demi ekonomi apa saja dilibas begitu. Apakah bisa kita percaya bahwa pembangunan baru itu betul-betul taat azas, ramah lingkungan, tidak menyingkirkan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, atau ini motif lain lagi untuk kapitalisme kroni lain lagi, untuk investor yang lain lagi masuk.
menguasai tanah lagi, begitu. Itu yang saya tidak percaya. Jadi saya sangat skeptis dan banyak persoalan bahwa memindahkan itu bukan menyelesaikan. Juga kita perlu melihat contoh-contoh yang tidak berhasil, bukan hanya melihat contoh-contoh kota baru yang berhasil atau ibu kota baru yang berhasil, tapi lihat juga banyak ibu kota baru yang cuman ramai pada saat hari kerja, hari weekend menjadi kota mati, begitu ya. Jadi juga tidak berhasil artinya menjadi kota yang sustain, begitu. Malah menjadi cost makin mahal, transportasi semakin banyak karena orang masih pindah kota, begitu ya. Mungkin sekolahnya juga keluarganya di kota yang lain. Jadi yang bekerja di ibu kota juga akan pulang dan lain sebagainya, akan meninggalkan banyak persoalan. Dulu pernah ada diskusi menarik, kalau tidak salah dalam rangka pemilihan wali kota atau bupati Tidore atau kalau tidak salah ya, atau Ternate, saya lupa. Ternate. Salah satu program wali kotanya adalah ingin membuat jembatan ke Tidore. Ternate Tidore kan dekat pulaunya ya. Dan tiap hari ada kapal penyeberangan. Pakai kapal, motor bisa naik, ikut menyeberang, cuman 5-10 menit menyeberangnya, atau 15 menit lah, kira-kira gitu. Sebentar lah penyeberangannya naik kapal itu. Ingin membuat jembatan untuk mempermudah masyarakat, katanya. Kalau saya, hati-hati, sekarang Ternate rusak, Tidore belum terlalu. Begitu dibikin jembatan, jangan-jangan Tidore jadi semakin rusak. Gitu. Kira-kira itulah ya. Jadi kalau kita belum punya kota yang bisa dikelola dengan baik, kota-kota kita yang menghadapi masalah banjir, menghadapi masalah rob, baru-baru saja belakangan hari kemarin lihat berita Pekalongan, tanggul laut di Pekalongan jebol. Ya itulah, kita menyelesaikan masalah rob, masalah intrusi air laut, masalah abrasi masih dengan tanggul, artinya masih salah begitu menurut saya. Karena di mana-mana pun struktur keras, yang murni struktur keras begitu, tidak bekerja sama dengan hutan mangrove, dengan pengembalian hutan mangrove-nya, itu akan selalu membuat masalah baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusing. Ini ada satu pertanyaan titipan buat saya. Bagaimana cara merawat bangunan panggung? Karena tadi didengar solusinya bahwa untuk kondisi menghadapi beradaptasi dengan banjir adalah solusinya bangunan panggung. Bagaimana cara merawat bangunan panggung dan berapa ketinggian minimal yang direncanakan tentunya, seperti contohnya yang sudah Bapak Yusing kerjakan, berapa ketinggian minimal dan bagaimana cara merawat yang di bawah itu Pak. Tentu akan ada banyak sampah dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman kami selama ini, selama lokasinya bukan di lokasi yang berhubungan dengan kawasan banjir sungai atau banjir laut ya, artinya kan sampah hanya ada masalah pada lingkungannya sendiri ya, bukan sampah kiriman ya. Kalau tidak ada masalah sampah kiriman, yang kami lakukan tidak pernah dirawat karena tidak perlu perawatan begitu. Karena tidak ada sampah kiriman kan, artinya ya jangan buang sampah ke situ gitu. Orang sana, kalau orang sana buang sampah ke situ ya ambil sendiri. Tapi kalau ada masalah sampah kiriman itu masalah lain, masalah lingkungan yang harus diselesaikan juga secara komunal begitu ya. Nah, ketinggiannya berapa? Kalau saya membuat minimal ketinggian itu yang orang masih bisa membersihkan kalau ada sesuatu lah. Misalnya ada tikus mati atau ada apa gitu yang harus diambil, jatuh barang misalnya. Jadi bersih, kosong 50-60 cm sekitar itulah. Jadi orang masih bisa masuk pakai tongkat untuk ngambil sesuatu. Bawahnya apa? Bawahnya biasanya cuma tanah, dikasih kerikil, lebih bagus lagi kalau ada bukan biopori tapi drum pori. Jadi biopori diganti pakai drum supaya besar karena biopori kan kecil, cepat mampet ya. Jadi lebih baik ada sumur resapan atau ada drum yang berfungsi sebagai drum pori. Jadi bawahnya betul-betul sebagai resapan. Kalau terlalu tinggi bisa juga misalnya 2 meter, 2,5 meter. Tapi nantinya ada kecenderungan menjadi ruang aktivitas. Ketika menjadi ruang aktivitas ada cenderung orang membangun jadinya. Membuat resapan. Seperti rumah-rumah panggung tradisional yang tinggi-tinggi tuh. Akhirnya di bawahnya ditutup pakai bata, pakai beton, jadi tidak lagi panggung gitu. Itu yang kita hindari. Jadi ketinggian itu dijaga sehingga tidak memberikan celah ya Pak ya. Tetapi kalaupun memang di bawah perlu ruang aktivitas tidak apa-apa, tapi disadari bagaimana membuat resapan-resapannya begitu ya, sumur-sumur tetap terjaga. Ya. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa atas nama Putu Dharma Putra.
Bagaimana pendekatan atau langkah-langkah Bapak untuk melihat suatu desa tersebut, suatu desa tertentu? Nah, mungkin ini pertanyaan untuk yang sebelumnya ini, Pak. Mungkin saya ganti dulu. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Putu Adi Rianata. Menurut Kang Yusing, bagaimana cara membuat mindset orang Indonesia bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah? Karena itu salah satu permasalahan yang menyebabkan banjir dalam konteks penyelesaian arsitektur. Ya, jadi berubah dari orang sakit jadi orang sehat. Berpikir sehat. Jangan jadi orang gila ya. Sungai itu bukan saluran. Tapi masalahnya negara, pemerintah kita juga gila mengganti sungai menjadi saluran masalahnya. Dibeton-beton semuanya begitu. Tidak lagi punya sempadan, tidak lagi punya pepohonan, tidak lagi ekosistem bisa hidup. Itu yang menjadi masalah ya. Jadi harus bersama-sama artinya kekuatan kolektivitas ya. Bisa mulai dari kali sebetulnya. Beberapa contoh yang sudah dilakukan banyak komunitas kan, kali yang penuh sampah dibersihkan, difilter, dijadikan tempat budidaya ikan, ya kan? Jadi dengan banyaknya ikan menarik, warga seru ngeliatin ikan, maka nggak mau lagi buang sampah karena sudah ada ikannya. Jadi warga takut sama ikan dibanding sama buang sampah begitu. Jadi sebetulnya, jadi banyak cara lah, banyak cara. Tapi tentu itu persoalan yang saya kira penanganannya berbeda-beda tergantung budaya masyarakatnya begitu. Betul. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan, kayak ini lebih cocok ke yang sebelumnya, Pak. Ke materi kita sebelumnya. Bagaimana pendekatan atau langkah-langkah Bapak untuk melihat suatu desa tertentu itu layak dikembangkan ke arah mana, atau mungkin seharusnya tidak dikembangkan sama sekali? Bagaimana pendekatan? Oke, saya kira mungkin kesejahteraan. Kalau sudah cukup masyarakatnya sejahtera, atau beberapa kampung adat misalnya yang sudah sangat sustain, stabil begitu, kampung adat itu bertahan dengan cara hidup adatnya begitu, sudah cukup dengan itu ya sudah, jangan dikembangkan apa-apa begitu. Atau masyarakat yang sudah cukup dengan tanpa ada pariwisata, tanpa ada destinasi yang lain-lain, yang sudah cukup saja begitu. Tapi ketika ada kemiskinan di situ, ada keterbelakangan di desa itu, kita perlu memikirkan bagaimana meningkatkan desa ini supaya masyarakatnya sejahtera. Itu yang kita harus pikirkan sebetulnya. Itu pun pengembangan tidak harus selalu berupa pariwisata, tidak harus selalu berupa destinasi. Bisa saja malah produktivitas ya. Jadi introduksi skill, introduksi produk supaya warga bisa membuat, introduksi tanaman misalnya, bisa macam-macam cara sebetulnya. Atau bahkan perbaikan sistem ekonomi, bisa juga. Karena selama ini mungkin ada sistem tengkulak, sistem yang begitulah ya, yang membuat produsen itu tidak menjadi sejahtera, bekerja keras tetapi penghasilannya kecil, yang menikmati keuntungannya malah yang di atas-atas begitu, atau hanya sebagai perantara misalnya begitu ya. Ini juga masalah ekonomi yang lain begitu. Ya, saya rasa setuju, Pak. Kemudian yang berikutnya mungkin untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, ya, mungkin Pak Mangde bisa sharing, Pak Mangde, karena ini diskusi ya, kita anggap diskusi santai saja. Jadi kemarin Pak Mangde saya lihat bisa merubah sungai itu, Pak, di Ubud, Pak. Bagaimana pendekatan barangkali, Pak, untuk merubah mindset, bagaimana pendekatan kepada masyarakat, apa yang dilakukan, Pak, sehingga masyarakat secara komunal jadi setuju untuk melakukan hal tersebut, Pak. Karena saya sendiri di desa saya itu saya rasa sangat susah sekali, Pak, melakukan pendekatan. Dari mana mungkin diambil, dipukul sekali sehingga mereka bisa langsung tertarik, Pak, untuk ikut melakukan hal-hal baik seperti ini, Pak. Mungkin bisa sharing aja, Pak, barangkali pendekatan apa yang dilakukan. Ya, izin Kang Yusing ya, sharing pengalaman waktu kami menata sungai di kampung halaman saya. Jadi itu sebetulnya ada duit gitu ya, ada bantuan CSR dari PLN yang datang ke desa. Jadi masyarakat bingung mau diapakan ini duit CSR. Nilainya tidak banyak, 90 juta kalau nggak salah ya. Jadi tidak banyak, betul tidak banyak. Dan di desa pada waktu itu ada banyak sekali teman-teman atau adik-adik kita yang sedang di PHK. Mereka sebagian besar kerja di villa, di hotel, menjadi roomboy, menjadi pekerja villa dan seterusnya, dan banyak sekali yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, dari situ kita mulai berpikir bagaimana kalau uang 90 juta ini kita pakai mensejahterakan teman-teman, sekaligus kita memperbaiki
lingkungan. Jadi semua akan mendapat keuntungan. Ada satu persoalan pelik pada waktu itu karena tepian sungai sudah menjadi hak milik orang lain, sudah tersertifikat. Nah, ini persoalan yang cukup pelik. Jadi kami melakukan pendekatan secara personal. Jadi kita cari orangnya, kita yakinkan dia bahwa jika tepian sungai ini ditata, maka nilai propertinya akan meningkat gitu. Dan akhirnya dengan sukarela dia juga mengizinkan untuk mengambil 2 meter kali sepanjang sungai itu. Jadi kita ambil 2 meter, kita ambil sepanjang jalan itu, dan persis di ujung sungai itu ada satu tanah kosong yang tidak ada orang yang mengklaim. Jadi kami mohon izin kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk menggunakan tanah itu sebagai halaman bermain, tempat bermain anak-anak. Nah, itulah yang kami tata. Jadi kami punya alasan membuat jalan supaya kami punya akses ke tanah kosong yang tidak boleh dibilang tidak ada pemiliknya itu. Dan kami meminta hak guna pakainya sebagai taman bermain anak-anak. Dan lucunya, karena anak-anak muda yang tadinya bekerja di villa kita pakai di situ, orang tuanya ikut turun ngawasin gitu kan. Nah, orang tuanya ikut bekerja secara sukarela. Akhirnya jadilah dia pekerjaan komunal. Jadi mungkin ada sekitar 20 orang yang bekerja di situ, mungkin yang kami bayar hanya 10 sampai 15 orang, sisanya semua bekerja secara sukarela. Terutama para seniman yang membuat patung, membuat batu-batuan, itu mereka jam 4, jam 3, jam 4 sore saat sudah beristirahat bekerja, mereka turun ke sungai semua sambil berendam, sambil bawa alat-alat untuk mengerjakan patung dan seterusnya. Dan sekarang itu mungkin sudah menjadi semacam semacam tempat rekreasi kecil bagi masyarakat. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu ada pejabat yang lewat, lalu dia menyumbangkan beberapa ratus ekor ikan, jadi kita lepasin ikan lagi. Kemudian ada pengusaha di sebelah, pengusaha restoran yang menyumbangkan pohon kecombrang, jadi dia menyumbang sekitar 200 batang kecombrang. Ya udah kita tanamin kecombrang. Kemudian ada yang pengusaha juga yang menyumbangkan pohon serai, ya udah kita tanamin pohon serai di situ. Jadi sekarang sudah lumayan bagus di situ meskipun belum jadi sekali, karena memang ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini tidak akan pernah jadi karena sumbangan kita terus akan kita perlukan untuk memikirkan ini. Jadi uang yang tidak seberapa itu mungkin impact-nya sudah 3-4 kali lipat dari nilai yang kita terima. Kira-kira itu Pak Wid. Oke, terima kasih Pak Mande. Jadi mungkin itu sharing terakhir yang bisa saya berikan waktu hari ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini. Mungkin Pak Yusing ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum saya simpulkan. Cukup Pak, bagus sekali. Cukup, oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kita dapat saya simpulkan bahwa kita sangat membutuhkan sekali adaptasi baru ya, respon baru, resiliensi baru dalam kondisi saat ini ya, sebelum semuanya menjadi semakin parah ya, dimulai dari banjirnya pariwisata yang datang dan banjir air yang juga kita hadapi ya. Jadi banjir wisata itu diawali dengan ketimpangan ekonomi tentunya ya. Jadi ketimpangan ekonomi, ada kepemilikan tanah yang dikuasai oleh kroni-kroni tadi ya. Jadi ketimpangan antara kebutuhan masyarakat juga dan respon dari pemerintah yang kurang sinkron. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi ada kebutuhan masyarakat menolak investor, tapi justru pemerintah mengundang investor. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan sehingga dampak negatifnya tidak bermunculan. Nah, dalam mengelola pariwisata sangat penting sekali kita mengajak masyarakat untuk sharing. Jadi bukan membeli atau menyewa tanah, tapi mengajak masyarakat untuk bekerja sama antara pemilik tanah atau masyarakat itu sendiri bersama investor, sehingga harapan kita sejahtera bersama itu bisa terwujud. Ya, kemudian untuk yang kedua tentang sensitif air, ya, sensitif air. Mana ini kesimpulan saya? Ya, jadi kuncinya adalah kita sebagai masyarakat sudah harus menyadari ya, merubah pola kita untuk menjaga air. Ya, kuncinya adalah yang pertama restorasi sungai. Tadi sudah disampaikan restorasi sungai yang sudah jelas-jelas kita beberapa kali sudah gagal membuat tanggul, ya, merubah fungsi sungai yang seharusnya. Ya, jadi dibuatkan tanggul-tanggul beton, kemudian bagaimana kita cara menjaga air dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat sehingga mengurangi
perilaku masyarakat yang menyerap air tanah, yang menyebabkan berkurangnya muka air tanah, kemudian meningkatkan penyerapan air kembali untuk meningkatkan muka air tanah, kemudian berlaku menyimpan, tampung, dan resapkan. Ya, jadi perlu perubahan perilaku ketika dari pendekatan arsitektur kita mulai berpikir untuk tidak melawan air tapi hidup bersama air, ya seperti dengan cara membuat rumah panggung. Itu salah satu solusi yang sudah dilakukan oleh Bapak Yusing. Ya, jadi saya rasa itu mungkin yang bisa sedikit tambahan buat soal yang sungai tadi di pertanyaan terakhir ya. Jadi saya kira kenapa orang buang sampah juga salah satunya karena selama ini pola hidup kita tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat kita berinteraksi dengan alam gitu ya. Jadi sungai hanya bagian yang ada saja, tapi tidak ada usaha konektivitas manusia dengan sungai. Itu yang hilang. Akibat hilangnya konektivitas manusia dengan sungai, akhirnya kita tidak memelihara kebersihan sungai. Kalau masih ada konektivitas itu, ada aktivitas yang bisa terhubung antara, misalnya pinggir sungai itu ada sempadan sedikit, lalu sisanya adalah kawasan ekonomi misalnya. Kawasan kuliner di sana, di pinggir sungai, sepanjang sungai. Pasti sungai itu akan dijaga kebersihannya, entah oleh petugas, entah oleh siapa, supaya kawasan ekonominya tetap hidup kan, karena kotor kan pasti nggak laku begitu ya. Maksud saya itu. Jadi ada juga interaksi kalau orang dulu kan bermain dengan anak-anak bermain di sungai dan lain sebagainya ya, sumber air bersih dan lain-lain begitu. Jadi saya kira kita perlu juga untuk membuat aktivitas-aktivitas interaksi manusia dengan sungai menjadi semakin lama semakin akrab lagi supaya kita lebih menghargai alam kita. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Pak Yusing. Jadi sebelum saya akhiri, saya perlu memberikan pengumuman kepada mahasiswa yang sudah join hari ini ya. Jadi link absensi sudah ditaruh di kolom komentar ya, sebelum saya akhiri. Jadi akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini Pak Yusing, juga kepada rekan-rekan dosen. Jadi masih ada Pak Muluk yang masih join sama kita, ada Pak Gungde, juga kepada mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Jadi acara ini buat saya ini sangat baik sekali ya untuk meningkatkan kesadaran kita bersama ya tentang pentingnya peran arsitek membantu dalam menjaga kelestarian alam dan menjaga masyarakat menengah ke bawah juga yang juga memimpi-mimpikan rumah yang memiliki nilai arsitektur juga ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC ya. Silakan. Oke, kayaknya saya yang langsung merangkap sebagai MC nih. Ya, silakan. Terima kasih Kang Yusing, pencerahan yang luar biasa, dua materi yang sangat penting bagi kita semua. Pak Widanan tadi mengatakan bahwa betapa pentingnya kita memikirkan soal resiliensi. Saya malah berpikir betapa pentingnya kita punya Kang Yusing gitu ya, yang menyadarkan kita soal pentingnya memikirkan. Biasa, Be. Sayangnya siap, Kang kolaborasi Yusing, Kang. Ya, nah tuh ada siap ya. Sayangnya Kang Yusing ada di Bandung, kalau di Bali kita traktir babi guling ya. Waduh, ditunggu. Nanti kita ini. Semoga tiketnya tidak hangus itu. Vouchernya. Jadi saya ucapkan terima kasih, sekaligus saya mohon izin karena ini kami rekam, nanti mungkin akan ditaruh di YouTube supaya bisa ditonton lebih lama lagi, tidak hanya oleh peserta hari ini tapi juga yang tidak sempat ikut hari ini bisa melihat diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Boleh ya Kang ya di YouTube ya? Iya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Sore. Sehat. Ya. Okay.